It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home. Kamu kenapa? Kan kita kalau negara sama Inggris. Kemarin biasanya kan bintang tamu di kiri, ini saya agak deg-degan. Nah, kamu kan kenapa kamu di sebelah Kenapa? beliau? Kau coba kalau misalnya ini kan speak bola kali ini kita bisa nyapa dulu. Nyapa Sama dulu, tadi Bang. speak bola biar clear. Tapi saya memberikan kesempatan buat Dr. Tirta Oke. untuk present tamu kita pada Monggo, hari Dok, silakan. ini. Monggo silakan, Dok. Pakai bahasa Jawa secara manten. Oke, Bapak Ibu sekalian. Silakan. Oke, saya jujur agak deg-degan karena narasumbernya adalah sosok yang disegani orang banyak. Kita sambut bersama Coach Is. 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 Indra Safri. Dokter. Deg-degan nih saya. Tadi dia pas masuk ruang tunggu langsung kayak diem gitu kayak, tumben nih kok beliau. Sopan. Tiba-tiba. Saya tuh sebenarnya jarang Coach ke Jakarta. Cuman begitu teman-teman Vindes bilang tamunya Coach Indra. Set langsung landing Jogja. Terus besok ulang lagi. Besok ke Jogja. Coach Indra kan Jogja juga. Saya Jogja. Oh, tahu gitu kenapa nggak syutingnya di Jogja? Makanya. Iki wong Sleman. Sama. Iki wong Jogja. Jogja. Sleman. Sleman. Jogja ini putih tuh. Saya di Sleman di Bali Mulia. Lah, Oh, Jombor. concat saya. Iya. Concat Jombor. Wes kamu minggir kamu. Bapakku Solo, ibuku Malang. Aku tuh serem pas lihat pertama ketemu. Kayak vibe-nya tuh kayak guru-guru killer. bener, kayak vibe-nya kita masuk kelas telat gitu ya. Iya, tadi tuh kaget aku. Ret, halo. Oh. Gue pertama kali ketemu Coach Indra Safri secara personal ya. Waktu itu berarti ngobrol langsung pas yang 2024 yang gua wawancara Coach iya. Indra di Surabaya. Itu vibes-nya kayak ke rumah gebetan, izin sama bapaknya. Tapi kalau boleh tahu, Tegang. Ya. Coach Indra tuh umur berapa ya? Sekarang, ayo berapa? Berapa kan? Waduh, Oke. Kan dokter pasti bisa kan? Oke. Kenapa? Sabar. Sekarang udah. Sabar. Janganlah. Kita mau tahu umurnya Coach Indra Safri berapa? Oke. Langsung masuk bedah sampai klik. Oke. ini dia. Ini baru bridgingan. Jogja Ya, aman. seperti yang tadi kita sudah bahas di awal, karena sudah ada Pildun ya. Yes. Kalau ada yang bilang, Salah. Pesta bola. Pesta bola. ya kan nggak apa-apa. Puldin Kalau nggak- Pildun Pildun nggak nggak apa-apa. apa-apa. Lebaran bola juga nggak Iya. apa-apa. Puldin. Puldin. Dan semalam setelah di take tadi dini hari sudah ada pertandingan Portugal melawan Kongo. Lucu banget, salah satu konten teman kita, Paulo Di Bola, itu kan Democratic Republic DR ya? DR apa? DR Kongo. DR Kongo Iya. kan. Kalau DR, kalau D-nya diganti C, Ah, jangan gitu. itu si Paulo Di Bola, Tahu, buset, tahu. berani dia. Jangan. Dia berani. Sudah ada yang reply di jangan, kemarin di komen jangan. saya. Tapi kayak berani beliau. Tapi ya Kongo berhasil menahan imbang 1-1. Coach Indra nonton semalam, Coach Indra? Saya kebanyakan nontonnya itu saya rekor dan saya ulang. Oh, Kalau oke. begadang. Begadang. Ya kan? Dan kalau ada pertandingan-pertandingan memang yang saya pikir semua tim Asia saya tonton Oke. di live-nya. Tapi yang lain saya tonton setelah Tayangan pertandingan, ulang. tayang ulang. Dan karena memang saya butuh mengambil pembelajaran dari pertandingan itu. Jadi ada data-data atau analisa yang harus saya jadiin kesimpulan akhir di Piala Dunia ini trennya kayak apa sih gitu. Oke. Oh, oke. Nah, itu. Apalagi nanti kan FIFA pasti akan rilis ya kan hasil technical study group mereka Iya. dan itu untuk para pelatih di seluruh dunia itu Iya. akan menjadi pedoman untuk bisa bagaimana dia mendevelop negara Untuk 4 masing-masing. tahun ke depan lagi ya. Ya. Pandangnya beda berarti. Tapi ya? selama Pildun ini, Coach Indra sudah melihat per game apa yang ditayang ulang? Atau Hampir semua pertandingan minimal highlight saya tonton, tapi nanti juga mungkin nggak semua pertandingan ya, pertandingan yang menarik. Apalagi kalau saya kan dari dulu nggak pernah berubah, karena ini Jerman itu untuk saya Jerman. Tujuh. Jerman. enggak, bukan 7-1-nya. Setiap Piala Dunia saya pasti pegang Jerman. Jerman. Ya, walaupun hampir semua tim yang mempunyai nilai edukasi untuk para pelatih, tapi kan fanatisme kolot ya. Fanatisme kolotnya itu saya Jerman. Gitu. Jerman. Apa yang bikin jatuh cinta sama Jerman? Saya pernah belajar dengan pelatih Jerman selama 3 tahun. Siapa itu? Coach Adolf Remy. Waktu itu ada Sister City
Ya. antara kota Wedelsem dan kota Padang. Dan saya menampingi dia 3 tahun. Dia bekerja di Padang waktu itu dan dia mungkin yang memberikan basic kepelatihan, bagaimana arti disiplin dan lain sebagainya. Di samping pengembangan diri dengan ilmu-ilmu lain. Teman saya juga ada yang belum move on dari pelatih Jerman. Oh iya, Jurgen dokter Klopp. juga. Klopp. Oh, iya. Sayang kan? Iya, Jerman bener dong. Ya kan dia ganti Areola. Iya bagus, itu juga bagus. Karena Jerman itu membangun tim semua mungkin Setuju. sport science pertama yang dilibatkan mungkin Jerman. Setelah itu Australia ya. Iya. Nah, setelah itu baru Jepang dan lain sebagainya. Masalahnya tim jagoan saya di Piala Dunia juga pasti Jerman. Nih, Tuchel. Benar, Tapi Tuchel. kemarin bagus 4-2. 4-2 walaupun Lumayan lah. defendernya kayak debok sawah. Kemarin backnya Englandnya debok sawah jujur. Ya pas line up keluar tangannya John Stones sama Konsa, kok John Stones bukan McGahey ya udah. Tapi Nggak apa-apa lah. alhamdulillah 4-2 semua fans Inggris sekarang doanya cuma Harry Kane jangan cedera, Harry Kane jangan cedera. Gendong tim Pak. Tapi kemarin ada ya dia kan golnya corner kick. Ah, itu siapa tuh kemarin? Ah, fans Declan England yang Rice. juga yang kemarin ngerosting gol corner kick. Nah, Gol gitu. Golnya corner kick. Kamu kan ngerosting gol corner kick. Aku bukan aku, fans MU yang Kamu kemarin lain. kan mukulin Koci. Nah itu kan emang bercanda, Koci. Kamu kan anti Arsenal. Kagak nih gue ngarah-ngarahin aja anti Arsenal. Kamu anti corner kick. Golnya corner Kagak. kick. MU musim lalu gol corner paling banyak. Oh ya udah. Ini bukan aku, bukti. Tapi dari pertandingan Bro, kenapa saya? jangan gitu loh. Pelatihnya lagi Ultras, kasihan. ultras nih. Jaket Pelatihmu ultras. siapa lagi? Rotasi siapa lagi pelatih Harap? Pelatih mana? Pelatih Juventus masih tudor-tudor. Enggak, udah Itu ini. Ini lebih rotasi kantornya. Sekretaris dirubah. Allegri sekarang latih Napoli. Iya, Nggak punya diputer duit, aja. nggak punya duit. Pelatih siapa? Ini siapa pelatihnya? Mana, Bang? Juve sekarang? Spalletti. Spalletti. Yang punya tato Napoli. Itu lucu Iya, tuh. Napoli. Terus pelatih AC Milan katanya gosipnya Udah. Gessler ya? Gessler. Ruben Bukan, Amorim. Amorim. Official. Ya cocok lah 3 back di sana. Iya kan Itali. Iya. Tapi kalau Tapi Mbak- coach Indra pernah ke ini ya Juve ya, coach ya? Oh iya? Ada Pernah, fotonya, pernah coach Pernah, Indra waktu di itu- J Medical ya, coach ya? Ngajak tim Gala Siswa Indonesia. Ya. Kita berlatih di situ. Itu berarti berkunjung di J Medicalnya itu. Iya, semua kita kunjungi. Itu tempat pemain dikenalinnya Juve itu di situ kan, coach? Iya, iya, Di situ iya. ya? Oh. Terus sempat ada media yang berita, wah coach Indra Mau pindah ke Juventus. Juve gitu kan sempat ada tuh. Namanya juga Itu media. tahun piro? Belum lama ya coach ya? 3 tahun yang 3 lalu. tahun yang lalu ada coach. Tapi kalau untuk Pildun kemarin yang paling ada 2 pertandingan yang menurutku seru. seru itu Korea Yang bisa sekarang. Iya. yang sekarang Ah. Korea bisa menang 2-1 sama si Jepang bisa nahan imbang Belanda. Itu sebenarnya kalau kata teman-teman kayak Pange justru harusnya Jepang yang bisa menang tuh. Harusnya. Harusnya Ya, kalau tapi secara kan kita permainan. melihat ada perbedaan luar biasa ya bahwa Jepang itu 20 tahun lalu nggak seperti itu, terutama dari fisik dan tinggi badan. Nah, kalau kita melihat tinggi badan pemain Jepang sekarang itu gede-gede Oh, iya. dan keker. Iya. Kalau kita flashback tahun 98. Oke. Jangan. Enggak, maksudnya orang Kata-kata yang Jangan off air ngalamin jangan itu, dikeluarin. ya, maksudnya ya kita tahu lah agak sekeker sekarang. Iya. Nah, kalau yang mau kutanyain ke Coach Indra, apakah itu juga terjadi trennya di anak muda di Indonesia? Indonesia. Karena kan Coach Indra rata-rata pegang anak muda terus. Iya. Pertama saya mau mengomentari Piala Dunia minggu pertama ini. Iya. Wah, ini Ada hal yang menarik saya lihat. Saya pikir pemain-pemain senior itu akan menjadi pelengkap gitu. Iya. Tapi coba lihat, semua pemain-pemain senior yang minggu ini, minggu pertama ini kita lihat dia yang menonjol kan. Iya, betul. benar, Messi, ya kan Ronaldo. Ronaldo. Terus yang di Inggris kemarin yang Harry Heading, Kane. Harry Kane. Terus satu lagi yang dari pokoknya yang senior-senior masih melihatkan Oh, Modric. bagaimana Kroasia. kualitas mereka. Tapi Modric Iya. masih penalti kayak Dan di Inggris. iya, Modric juga. Mengenai yang tinggi badan, Oh. saya pikir saya orang yang juga banyak belajar dengan Jepang. Kebetulan yang direktur teknik yang sekarang KG itu dulu kita sama pernah main di GBK. Dia pegang U19, saya pegang U19 waktu itu. Kalau kita menang lawan Jepang waktu itu, kita yang masuk Piala Dunia. Tapi kan Jepang yang menang. Iya. Tapi kalau saya pikir kalau Jepang kita kalahin nggak adil juga Tuhan kan. Iya. Kita usaha kita Kok nggak adil kan belum, banyak buat kita. belum cukup. Belum cukup. Jepang itu saya melihat visioner banget dia. Oke. Dia target Piala Dunia juara tahun 2050 loh.
Iya. berarti kan belum lahir orang di sini. Iya, betul. Ya kan? Apa yang dia lakukan? Kalau dulu dia ngikut ke Brazil. Iya, benar, Coach. Pemain-pemain hebat Brazil itu secara teknis dia ke Brazil. Iya. Tapi setelah itu dia lakukan, orang Jepang pandai dribbling bola, orang Jepang pandai passing bola, paham taktikal. Dia lakukan hal yang berbeda. Karena nggak ada. Kan kita selalu nih, Indonesia tertinggal dari Eropa 20 tahun. Iya. Kenapa tertinggal, Dok? Apa? Karena Oh. kita ngikutin Eropa. Oh, oke. Oh iya, iya. Nggak betul. ada orang yang mengikutin yang mendahului gitu. Iya, betul. Follower is all people. Kemarin aja saya ke Sentul, sopir saya, dia hanya ngikutin truk. Tapi karena ngikutin, nggak ada istilah yang mendahului kan, Iya. pasti tertinggal. Jepang itu yang dia lakuin. Dia nggak mau tertinggal dari Brazil. Dia cari jalan berbeda. Brazil tetap ke sana Iya. dengan caranya dia, ya kan? Iya. Jepang yang nggak pinter di sekolah, yang pendidikannya nggak bagus, lu nggak bisa main bola. Apa artinya? Kurikulumnya Jepang ini diamini oleh KG di tekniknya. Yes, sepak bola Brazil kami pelajari dan hal-hal lain, sport science semua. Tetapi kami memilih SDM yang pintar-pintar. Kenapa? Karena di sepak bola, menurut orang Jepang, dinamikanya setiap detik berubah. Harus direspon oleh orang-orang pintar. Apa yang terjadi coba? Karena dia tidak mengikuti Brazil, dia cari jalan berbeda dengan Brazil, dia kalahkan Brazil. Ketemu sekarang. Iya, setuju sih. Indonesia juga, kalau mau, harus ada kurikulum tambahan yang ketiga. Nanti kita bahas. Si menarik. Bang, Ini dulu dia Jepang jawaban sampai ada keren. pemain naturalisasi dari Ada, Brazil kan? Alex. Alex terus. Bahkan kalau di Tulio kan keturunan iya, Jepang bahkan juga. kalau di manga-manganya semua Brazil. itu backnya dari kiblatnya Brazil. Pasien Brazil ya. Roberto Hongo, benar. dari Brazil. Terus ada comic shoot si George Mitsuoka itu juga campuran Brazil. JKT48 itu temannya AKB48. Eh, Temennya. Temenan, Temenan, Bro. hati-hati. Temenan, ya. Bukan saya. Kan Hati-hati, temenan. Mukti. Temenan. Akun Anda bisa hilang. Mukti 48. Tapi bener sih, bahkan waktu kita tahun lalu ke Jepang ya Bang, itu kita dapat supir taksi orang Brazil ya. Orang gitu ya, Brazil. Orang Brazil. Ada Brazil. Ada beneran. Yang ke Kyoto kan habis kita nobar tuh yang kita di stadion. Yang kamu Kan dibahas terus. Ada quotes tapi ini. kan iya mau benar. Jadi pas gue lagi di Kyoto, Iya. supir taksinya orang Brazil. Orang Brazil. Jadi emang Roberto Hongo. Nggak tahu. bukan, tapi dia waktu dulu ke Jepang itu tujuannya juga sepak bola. Sepak bola. Jadi emang dulu emang Ya Zico banyak juga kan. datang Iya. Zico ke Dunga, Brazil. Iya, iya. banyak pemain. Bebeto. Memang kiblat awalnya kan Brazil. Brazil. Ya kan? Karena memang dulu Brazil dengan sepak bola jalanannya ya secara skill Iya, sepak luar bola ya luar Gawat sih. biasa. Iya. Nah, dulu malahan Dok, Brazil itu kursus kepelatihan nggak mau loh dia. Oh iya. Iya. Merasa jago gitu. Iya kan. Yang apa kursus kepelatihan 4 kali juara Oh, dunia. iya, jago bener. Bebas. Tapi ya, begitu bebas. kulturnya dirubah sekarang, sepak bola jalanan harus ada pelatih yang bagus, Iya. latihan tidak boleh, sepak bola jalanan dimulai hilang, menurun. Iya benar. Makanya filosofi sepak bola itu kan berdasarkan kultur. Nah, kalau filosofi Brazilnya berubah, saya yakin Brazil akan dilewati Jepang. Jadi pada dasarnya kalau di Indonesia harusnya pembibitannya ya dari sejak kurikulum awal ya. Ya, termasuk tadi yang dokter bilang tinggi badan. Saya pikir tinggi badan itu ada hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat. Iya. Ya, tingkat ekonomi. Iya. Tapi jangan nanti saya di counter langsung negara-negara yang ekonominya juga jelek kok bisa masuk Piala Dunia gitu kan. Kita jangan berpikir yang seperti itu gitu. Tahun 2013 itu mencari pemain tinggi 180 aja saya susah waktu itu. Zaman Evan Dimas itu ya. Waktu zaman Iya. Evan Dimas itu susah banget. Tapi sekarang rata-rata kemarin waktu kita yang juara AFF, yang juara SEA Games itu 176,8 kalau nggak salah. Kan ada Peningkatan. peningkatan. Iya. Dulu aja 170-an paling. Sulit Waktu dulu. zaman 2013. Sekarang 13 sampai 2010 tahun. 10 tahun. Ada 6 cm, ada 7 cm. Dan itu sangat berperan penting ya kalau di olahraga. Iya. 6 cm itu tinggi badan. Iya. Olahraga fisik kayak bola nih kan. Sepak Iya. bola kan mesti ngaruh banget. Berarti zaman Evan Dimas kayaknya paling tinggi Hansamu ya? Samuyama. Hansamu. Samuyama, Raffi Murdianto, Kiper Andi Setio ya. gitu. Oh.
Iya. Andi Setio bukan, Andi Setio Beda baru angkatan ya? kemarin beda Bisa, angkatan. Tapi kalau dokter kalau ngelihat Mukti Intut sih, misalkan mencari bibit-bibit, terus Mukti Intut masih muda ngelihat kayak menurut Coach Indra, dia posisinya cocok apa nih? Menurut Coach Indra, misalkan, wah gue lagi nyari. Tergantung lawan yang mau dihadapi. Iya. Semisal Iya, iya kan? benar Coach. Setuju. Tergantung lawan yang mau dihadapi. Semisal lawannya klub Eropa, saya memilih untuk jadi sales aja. Kalau misalkan Bagian sales lawannya Amerika Latin, Amerika Latin, saya lebih jadi tour guide aja deh. Ayo, wisata ke Parangtritis. Sekarang ini coach juga yang Ya. saya lihat di timnas Indonesia muda yang posturnya tinggi banget tuh Arkan Kakak tuh. Itu posturnya Ya. kayaknya semakin tahun semakin tinggi banget tuh. Arkan Kakak, si Reno juga Ya, ya. tapi jangan juga bilang orang pendek nggak boleh main bola. Iya, bukan patokan juga ya. Nah itu Iya dia kan? tuh secara gak langsung. Sampai kan yang bahas tadi. Nanti diskriminasi kita. Iya. Iya kan ada ikan yang dulu yang ortopedi yang kaki ditarik-tarik. Ada ikan ditarik-tarik, ngaruh emang ya? Enggak Enggak kan? ngaruh lah. Yang kayak dia- tinggi badan tuh nggak bisa dipaksain gitu. Itu terkait nutrisi sama genetik. Iya, Oke. Nah, iya. tapi dulu Dok sempat ada isu-isu ya yang merebak ketika Jepang mau menuju prestasi yang bagus di dunia. Sempat ada isu ya yang saya dengar ya di SD saya, SD Kota Kedai 5 Yogyakarta. Dulu itu sempat ada isu Biasanya yang beredar aneh isunya nih. mau ada rekayasa genetik. Nah, itu kamu bisa bahas nggak? Ya, kayak Jepang tuh sengaja kayak Enggak, itu lagi menjodohkan. serius nih. Serius nih kayak Nggak, saya dulu dengar isu, itu juga. ya kan, Coach? Iya, Kayak waktu menjodohkan. Olimpiade ya? Ya, waktu itu mau menjodohkan dengan bule atau orang luar gitu yang posturnya tinggi, breeding lah, breeding. Asem. Kira, kok breeding mau kira kucing. Kucing ras. Biasa. Persia. Itu ada datanya beneran nggak? Jadi sebenarnya itu adalah genetik gitu kan. Jadi asumsinya adalah kalau genetik A tinggi segini dijodohkan dengan genetik B Iya. terus hasilnya apa. Cuman kita kan dalam segala kemungkinan ketika ada perkembangbiakan atau reproduksi itu kan kemungkinan gennya adalah genotip atau resesif itu kan nggak selalu muncul. Nah kalau nanti yang muncul resesif semua bisa jadi. Nah dari situlah akhirnya rekayasa genetik ini kan akhirnya menjadi sebuah kontroversi kan. Dan Iya. akhirnya nggak dilakuin. Makanya yang sekarang dilakukan oleh beberapa negara itu lebih ke memperbaiki ilmu sport science. Yaitu Oke. memperbaiki dari perkembangan usia dini. Dari segi nutrisi, ya ini bisa, nggak tahu ya, ini kalau Coach Indra, kalau dari sains yang aku pelajari itu dari segi satu nutrisi, terus kedua dari pendidikannya, terus ketiga dari kurikulumnya, terus diarahkan karirnya, sampai ke ekosistemnya. Oke. Jadi kalau dari SSB, dari awal sekolah ini sudah bisa dididik bahwa, ternyata kalau jadi pesepak bola itu kerjanya aman. Berarti orang tua mendukung dong. Iya. Dia akan nggak ragu kalau dia akan sekolah sepak bola. Iya. Terus kedua, kalau mau udah diarahkan jadi atlet, makannya seperti apa? Soalnya kalau, ini nggak tahu ya, ini nanti ditebelkan sama Coach Indra ya. Kalau dari awal makannya soto terus saya. Ya saya cuma ngomong, saya Iya. dari awal soto Iya. terus setiap pagi. Terus tiba-tiba umur sekarang 34, aku dipaksa tuh kan harus bulking, lari, triathlon. Aku nggak bisa secepat itu untuk menghilangkan soto. Nggak, aku tuh disuruh makan dada ayam sehari sekilo, tuh perlu. Sekilo. Gila. Ya 500 sampai 800 gram. Mendingan soto sih dong. Foto aja seekor di Nah, pinggir soto sawah. aja. Awal-awal kan aku nggak biasa tuh makan 800 gram ayam sehari. Awal-awal enak, Ya. tapi hari ke-6 muak. Karena nggak terbiasa. Akhirnya melihat makanan tuh jadi kayak, Kesel ya. wah jangkrik cuk makan ayam Cuk. Itu yang kurasain. Iya. Nah akhirnya kembali ke soto. Nah disitulah bedanya. Kalau di Jepang tuh kan ada dididik makanan seimbang kayak gini. Nah itu aku nggak tahu tuh. Coba kalau di Coach Indra apakah benar nggak itu kalau di olahraga? Jadi ini pengalaman. Hmm. Ya. Proses belajar itu kan ada 3. Kognitif, asosiatif, otomatisasi. Ilmu nih. Makanya waktu kita memberikan pembelajaran awal itu ya di usia 6-12 ya dok ya. Betul. Ya. Nutrisi misalnya. Ya usia itu mulai diberikan. Ya kita supervisi dia, kita berikan. Ya orang tua lah. Iya. Ya kan. Kalau dari awal dia disuruh makan soto, ya makan soto. Makanya di masa kognitif pengetahuan awal itu diberikan semuanya harus benar. Masalah sport science ya di awal dong, nutrisi, terus masalah disiplin, Ya. masalah respect dan lain semuanya itu kan di awal. Kalau awalnya salah, yang salah itu dilatih 10.000 jam, ya otomatisasinya salah, termasuk teknis. Makanya pelatih-pelatih usia muda
grassroots itu harus profesor-profesornya sepak bola, harus lisensinya APRO gitu. Oke. Ya kan? Dari mulai awal itu yang memberikan pengetahuan bagaimana latihan passing. Ya. Kalau menendang ke gawang, bola dilihat atau gawang yang dilihat. Kan harus clear itu. Dan kalau itu udah benar pengetahuan awalnya dan itulah yang dia coba. Dia asosiasi. Selama berapa? 10.000 jam atau 10 tahun. Kalau dia umur 12, otomatisasi umur 22 dia udah nggak perlu lagi melihat gitu. Ini konteks belajar ya. Iya. Nggak perlu dia lihat bola. Bahkan Ronaldinho dia tutup aja dia bisa nanam bola. Sama kita makan. Di awal kan orang tua kita ambil nak di sini. Iya. Tapi kalau dia suruh kita begini dulu baru ke sini, pasti otomatisasi kayak gini kan. Kepala, pundak, lutut, kaki. Iya gitu. tuh. Jadi pentingnya itu tadi. Saya punya pengalaman. Era Evan Dimas. Usia 18 tahun karena kita mau meloloskan ke Piala Dunia karena kita lolos waktu itu Piala Asia kan. Ya. 3 konsultan gizi dari UGM. Iya. Ya saya sebut ya. Oh. Bukan tidak manfaat, banyak sekali manfaatnya. Tetapi karena itu dilakukan di saat usia 18 tahun, makan beras merah diberikan ke dia, lidahnya 18 tahun sebelumnya makan nasi putih, terus kita coba makan nasi merah. Minum susu, makan daging. Dan akhirnya dok, makan itu, Terus iya, Belum terbiasa. akhirnya makan itu jadi beban. Aduh, makan lagi. Ah ini pengalaman. Waktu mau lawan Korea, saya bilang saya sebut nama ya, Dr. Mirza waktu itu, dok, coba kita lawan Korea ini makannya sedikit kita longgarkan. Jangan seketat itu. Apa yang terjadi? Happy dia, enjoy dia makan. si Evan Dimas ya? Dia teman-teman semua. Ya. Ya kan? Secara aturan Sains. nutrisi mungkin Nggak saya masuk. rugi, nggak masuk. Udah masuk ya. Tetapi secara psikologi dia happy, Happy. enjoy dia. Iya. Makanya ada dokter yang bilang ke saya 4 sehat 5 sempurna, ada yang ke-6 katanya. Apa? Penyajian. Ay, itu plating. Oh, makanya Pak. Plating. Penyajian plating. Plating. Plating kan. Fine dining dong. biasa, fine dining. Gue Raven ini prasmanan ya dong. Retetet. Makanya sekarang banyak kayak catering saya tuh menunya variatif ya. Jadi Macam-macam. jadi mau nggak mau kalau mau asupan nutrisi proper dengan baik ya dia harus dari grassroots dong. Yes, semua. Muter biasa. Dari 3 proses belajar itu yang paling penting di awal. Jadi ketika udah tahu oh nah, di SSB talent scouting, coach juniornya bilang wah potensi jadi striker nih, berarti makannya harus kayak gini-gini ya orang tuanya harus mengarahkan disiplin Iya, apa, bangun dipantau. pagi apa. Jadi dari masa 12 tahun ke bawah di grassroots itu, semua tentang bagaimana dia nanti mencapai sebagai pemain yang maksimal dikembangkan, semuanya harus di awal. Wah, itu. Harus di awal. Nah itu jawaban kenapa kok pemain-pemain yang tinggal di Eropa selalu di atas angin ya karena mereka dari awal terbiasa. asupan Yes. nutrisinya Tapi berbeda banget sama ini. Pertanyaannya, coach, berarti otomatis membutuhkan biaya yang lumayan juga untuk membentuk nutrisi tersebut. serius Nah, itu kan itu jadi sebuah dilema juga kan. Kan Nah, itu- nggak semua orang tua dari SSB itu kan secara ekonominya Nah itu bagus bisa gitu loh. bisa tak counter itu coach. Nah, Ya, silakan. Jadi Dok. makanan sehat dan seimbang itu tidak selalu berurusan dengan duit. Duit. Oke. Nah, Ya. contohnya dok, Contoh, contoh. protein Ya, ya. paling murah yang kita bisa dapat itu ada 3. Yang pertama telur, Oke. yang kedua tuh nabatinya tempe, yang Oke. ketiga tuh tahu. Hmm. Nah tapi yang masalahnya adalah cara penyajiannya itu benar. Nggak digoreng kan, dok? Sebenarnya digoreng tuh nggak apa-apa, cuman kita tuh terbiasa mencampurkan bumbu yang ada rasanya. Oh. Sambal. Nah, itu masalahnya. Jadi karena kita dari kecil itu, ini seingatku nih, jadi dari kecil kita tuh terbiasa disajikan dengan makanan yang asin dan manis. Betul. Oke. Akhirnya dan pedas ya. Akhirnya ketika kita umur 17-18, kita nggak bisa makan protein kalau nggak terlalu asin dan terlalu manis. Ah, tapi kayak semisal 3 menu itu tadi kan secara harga paling mahal telur dong. Ada nggak substitusi pengganti telur? Ya kalau tuh telur tempe, tahu. Tapi kita harus mendidik anak kita tuh kalau kenyang, segone segini dan karbo Nasinya. nggak hanya itu. Ya, saya setuju dengan Dokter Tirta. Tapi ada ahli nutrisi, begitu kita minta untuk makanan atlet, dia kok harus menyamakan dengan
Standarnya di ya. Eropa. Kenapa sih ahli gizi Indonesia nggak cari padanan Ya. yang nilai gizinya itu Sama ya. sama dengan Eropa? Kenapa kita harus makan spaghetti, Bener, makan dan lain-lain itu? fettuccine, Cari dong salmon. yang made in Indonesia. Oh, ini POV menarik ya. Karena Iya. biasanya POV ku tuh POV Pak dosen. Aku belum pernah dapat POV pelatih. Pelatih ya. Iya. Makanya siapa ya kalau Ya kayak dokter bilang tadi, Iya. tempe. Tahu. Ya bisa itu. Mana yang lebih baik tempe daripada sumber protein lain di Eropa? Kan bagus tempe. Ya, yang bagus yang bisa diraih. Iya, jangan berpikir begitu makanan, oh udah kebayang makanan Ronaldo. Ronaldo dari kecil dia makan itu. Ini yang bergizi tapi yang ada di sekitar aja Di ya. sekitar kita. Itu orang bule kalau kena oseng tempe juga Ah, akan Wah, pindah ya. pasti. Karena Warteg-warteg juga lu dia. terpaksa juga nggak enak itu pasti kan. Gue pernah dok waktu itu, jadi ke dokter gizi disuruh makan nasi berapa gram gitulah. Capek bang ngitungnya, masaknya besok kayak, Kira-kira. udahlah. Itu normal Makanya aja. kalau aku tanya sama nutrisionisku, Ya. perubahan yang terbaik itu adalah perubahan yang bertahap. Oke. Kalau nggak bisa kita dibiasakan dari kecil, perubahan tuh nggak bisa kayak gini. Ya. Biasa makan soto, terus sotonya langsung ganti shirataki. Tahu shirataki? Tahu. Beras shirataki. Wah, aneh rasanya. Wah, aneh. Harus bertahap. Apa yang bisa dikurangin. Kalau kita mau melakukan perubahan terlalu ekstrim, tubuh tuh jadi stres. Ya itu, kortisol naik. Kaget ya. Kaget. Jadinya makannya nggak happy, malah bad mood. Ya, dan Benar kan dok? Setuju. Iya. Ini POV menarik ini, POV Dan setuju. jadi pencernaannya keganggu tadi ya. Jadi Revan Dimas ya. Ini POV menarik. Sekarang pilihan Iya. pelatih, pilihan orang teknis, patuh dengan Iya. yang benar-benar secara sport Science, science, ya, saklek ya, kaku. kaku, atau kita mau ambil dari sisi lain. Secara psikologi, saya pingin anak saya nyaman. Karena dia butuh kenyamanan dalam bermain. Iya. Betul. Jadi ini. Ini makanya orang teknis sepak bola dengan orang-orang sport science ini harus duduk bareng gitu. Iya. Jangan sampai nanti termasuk analisa-analisa sepak bola dianalisa oleh pengamat-pengamat aja gitu. Ya kan? Tidak dianalisa oleh orang-orang teknis. Yang bergabung dengan orang nutrisi, dengan pakar Iya. dokter dan lain sebagainya gitu. Aduh. Kok kamu berdiri tadi? Saya juga lagi. Coach, tapi aku mau tanya yang kan nutrisi udah. Ini soal mentalitas, kedisiplinan. Namanya kan Coach Indra tuh selalu berhadapan sana anak muda, Itu tuh. 18 Itu. tahun. Dan setauku sebagai sains tuh, apalagi aku juga bapak, anakku cowok, usia segitu tuh usia paling brutal untuk diatur. Kendalikan, Karena ya. mereka lagi mencari validasinya, Ya, ya. terus mereka emosional unstable. Nah terus Coach Indra ngumpulin mereka nih, bintang-bintang di klubnya, di satu klub dan mereka jago. Terus gimana mengatur ego mereka semua tuh? Atau pernah ada pengalaman masalah? Indonesia ini kan kalau kita kumpulin anak-anak itu kan macam-macam kulturnya, Ya. ya kan, dari Aceh sampai ke Papua. Sulitnya kita di situ. Kita nggak bisa melakukan touch yang sama ke mereka, ya kan. Termasuk kita juga harus memaklumi kenakalan-kenakalan yang bisa ditoleransi kepada mereka. Seperti yang dokter sampaikan tadi, nggak bisa tuh kita. Saya sebagai pelatih tim nasional yang hanya 3 minggu, 1 bulan TC, terus kita merubah semua, nggak bisa. Tentu tugas kami sebagai pelatih tim nasional mencari yang terbaik. Iya. Untuk mengolah itu, untuk mendevelop itu kan klub, ya kan. Nah, ada saja memang setelah kita, kan pemain diusulkan oleh klub. Kita lihat dari pertandingan kompetisi. Ada saja beberapa memang pengaruh kultur, ya, pengaruh lingkungan dia dari kecil, termasuk pengaruh dia di keluarga, itu pasti akan kebawa. Dia di mungkin umur 18-19 akan menjadi. Makanya dari proses kognitif tadi, harusnya dari kecilnya itu, mulai dari rumah, masalah disiplin, masalah respect, ya masalah misalnya kalau memang, saya selalu bicara dengan anak-anak yang orang tuanya grassroots. Kemarin di Sentul, bahkan ada anak menteri juga, saya bilang, supporting dari keluarga itu yaitu masalah disiplin dimulai dari keluarga. Masalah nutrisi, ya dimulai dari, kalau nggak paham orang tua, tanya ke ahli nutrisi. Makanya ahli-ahli nutrisi juga harus harus aktif untuk memberikan pencerahan-pencerahan gitu. Jangan sampai nanti
dia mengolah masalah makanan tapi ahli nutrisi tidak dilibatkan. Benar. Ya toh? Benar, Nah, harus dilibatkan gitu. Ya berarti kan sekarang juga informasi Dan bisa dicari ada gampang, kejadian kan? memang saya nggak usah sebut nama lah. Waktu SEA Games kita mencoret 3 pemain Karena karena ya tidak disiplin. Kenakalan- Keluar malam. Kenakalannya ngapain? Keluar emangnya? malam. Keluar malam. ya. Ya terus terang saya kasih tahu sekarang ada pulang jam 3 pagi, tidak ada cerita. Iya. Saya koordinasi dengan manajemen dan kita coret. Marah nggak mereka? Yang Debat kayak, wah apa kau? Kan aku jago gitu. enggak lah. Enggak, siapa tahu. Kan anak muda. Ya. Saya tetap panggil dia dan tentu ada argumen-argumen yang Alasannya. alasan-alasan dia. Tapi kita selalu mengambil keputusan yang keputusan itu ada argumennya. Oke. Iya. Argumen itu ya bukti mungkin, Iya. ya kan? Dan saya selalu bilang ke mereka, jangan ini dianggap hukuman yang akan mematikan karir. Nah, 3. Dan setelah saya lihat sekarang, ada dulu juga waktu zaman Evan Dimas ada saya coret 1 orang, sekarang pemain bagus. Dan yang 3 ini pun yang dicoret kemarin juga bagus. Jadi tergantung si anak muda ini nganggap, Bagaimana dia Menyikapinya. Menyikapinya. Keren Ya, sih. ya. dan itu diaduin ke klub nggak? Kalau Oh ada- ya, kita Iya. bikin report ke klub. Kita bikin report teknis dan kita telepon pemilik klub, mungkin pelatihnya juga, kita kasih tahu. Wah ini kita pulangkan karena masalahnya ini. Tapi enggak pernah ada loh saya kasih tahu ke media. Jangan pernah mempermalukan pemain kita. Itu aku suka. Itu nggak seperti Arnes Slot. Tim kamu ya? Ya masih jengkel karena Arne Slot itu pelatih Liverpool yang hobinya mempermalukan pemain di depan pers. Dimarah-marahin. Itu yang akhirnya menyebabkan sebenarnya pemain kill-feel itu loh. Nah, tim kamu mending. Musim depan gak ketahuan kalau busuk tim saya. Musim depan ada ininya, ada reality show. Di Prime, All or Nothing, Manchester United. Reality show. Ada dokumenternya Ya nanti. kan kamu tim terbesar katanya, wajar dong. Kagak, reality Dok. show. Masalahnya kalau musim depan kagak dapat trofi mah lucu itu dokumenter. apa-apa. Kan fansnya sudah optimis. Optimis apa? Katanya treble besok. Itu siapa yang ngomong trouble? Banyak. United Trouble. Fokus Indonesia. Bukan saya. Itu teman Ya, tongkrongan. kenal Lucu, aja. lucu, lucu, Kenal, lucu, kenal, lucu. kenal, United Red kenal. sama United Ya. Fokus. Tapi maksudnya kalau ngomongin tadi ini sekarang kan terkadang pelatihnya mungkin tidak memberitahu ke media. Tapi Ya. zamannya sosial media, kamera di itu mana-mana. lucu tuh, itu sih. Ada aja tuh tiba-tiba si pemain ini lagi di mana, cekrek. Ah itu gimana tuh coach? Nah, Menanggapi Itu medsos? 2014 saya tes di Batu 2014 atau 13. Waktu itu zaman BlackBerry ya. 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 Itu yang info ke saya itu orang mungkin media dia. Oh ngeping, pe Dia- gitu. dia- Dia kirim foto. Dia kirim foto. Dia lagi di luar. Pulang mungkin jam berapa Iya. malam. Saya cek teman sekamarnya dan confirm dia bukan salah ya saya coret juga. Jadi untuk pemain, untuk pelatih sebenarnya sosial media, informasi-informasi kayak gitu sebenarnya dibutuhkan. Penting ya, Coach ya. Nah, apalagi saya selalu bicara ke pemain tim nasional, hati-hati loh kalian. Kalian itu dilihat oleh Itu. ribuan Setuju. jutaan mata. Perilaku, attitude, semua. Penampilan kalian juga Iya. dilihat kan? Benar ya. Etika profesi ya, Coach ya. Iya. Jadi tapi saya melihat sekarang jauh perubahan. Kalau dulu saya masih ngatur, kamu tidur jam sekian. Sekarang nggak ada lagi. Terakhir saya TC dengan anak-anak, ya udah menjadi habit lah. Nggak teratur. Jadi Ya, bukan nggak nggak teratur. ada kemajuan baik dari sisi fisik, tinggi badan, perilaku, bagaimana sikap-sikap profesional sebagai seorang pemain. Saya pikir karena memang industri sepak bola luar biasa sekarang ya, Iya, mana ada. semakin maju. Mungkin kalau dokter bisa main bola, mungkin nggak mau jadi dokter, mungkin mau jadi pesepak bola. Kali. Oh, langsung buka toko cuci sepatu bola. Jangan nanti semua orang di tackle sama dia, Udah, berobatnya ke dia. Iya, betul. Ya kan, terus sengaja kan udah Iya. tackle ke gua. Baru kartu merah lagi. Tapi gini Coach, ini kan juga Ya. banyak pemain muda ya. Pemain Ya, muda itu ya. kan ya selain sosial media. Mereka kan mungkin nggak tahu peraturan dari Coach Indra. Karena aura yang Coach Indra berikan kepada para pemain yang waktu terakhir saya ketemu di Surabaya itu, kasarnya takut lah. Dok. Mengayomi, Kayak mengayomi. pas, jadi
gue wawancara 2 pemain dulu, Coach Indra datang dia langsung diem. Sebelumnya pas ngobrol sama gue, itu ketawa-tawa. Coach Indra dari Jakarta udah datang langsung diem. Iya. Aura. Ada coach, kenapa lu? Ada coach gak enak. Kayak beneran auranya kayak gitu. Itu kok bisa gitu karena apa? Pernah dibentak, dicontos. Enggak. Saya kayaknya pelatih yang paling nggak pernah marah gitu. Auranya Ya kan? tapi. Saya selalu membangun tim, kebersamaan itu penting. Termasuk memulai dari memilih staff, saya memang pilih orang-orang yang benar-benar bisa support gitu. Dan alhamdulillah semua staf kepelatihan saya sekarang, alhamdulillah kayak Nova udah pegang U20, Iya. Kurniawan udah pegang U17. Ya, jadi dan mereka legend semua loh. Betul. Ya kan, padahal saya nggak kan legend pemain bola dulu cuma nggak? di PSP Padang. Pas Dan tahun itu berapa? cadangan dok. Tahun berapa coach? Iya dulu, kan? Coach? Tahun 80-an 90-an lah. Oh, Waktu zamannya PSP Padang. Ajat di itu kan. Iya. Mana ada nama saya di nasional tim? Nggak ada. Iya. Cuman kan ada orang Padang bilang untuk jadi kusir kita kan nggak perlu jadi kuda yang baik dulu, kuda yang Itu hebat dulu. coach. Ya nggak benar nggak dok? Kuat keren, Hah? keren. Benar nggak? Ini. Iya kan? Dan juga mental. Sekarang bagaimana kita bisa membangun atau mengendalikan? Ya lihat mau Jurgen Klopp itu kan dulu pas main ya biasa ya awet. Dan ini mental, misalnya teman-teman saya yang dari Sumatera Barat juga mentalnya kuat kayak gitu. Kayak keras gitu, kayak lu mau sesuatu lu dapat. Termasuk regulasi. Ya kita silakan kamu buat regulasi, berdebat. Setelah itu disampaikan, kita tampilkan di meeting. Oke, kamu sepakat ini? Sepakat. Oke, tadi kamu berdebat ya, tapi ini udah kita sepakati. Semuanya harus menghormati dari coach sampai kitman, sampai pemain. Dan semua harus komit. Kalau ada yang melanggar, kita ikhlas kok terima. Pasti ikhlas dia terima, karena dia yang bikin. Iya benar kan. Dan begitu ada yang masalah yang itu ya udah cut, pop. Ini sudah. Aku sudah perlu banyak omong lagi, perbaiki diri. Nanti kembali. Aura. Aura. Auranya, karena beneran gue lagi ngobrol, ketawa-tawa, beliau masuk, set diem, set. Kok lu diem? Nah, Coach Indra beneran berubah gitu auranya, langsung kayak sopan, bukan apa yang sopan, kayak beneran hormat gitu loh, kayak takutnya salah ngomong tuh gue nanya sesuatu, dia nanya dulu, Coach boleh jawab nggak? Boleh gitu. Takutnya salah ngomong. Itu keterlaluan dia. Udah improve dia. Harus sungkan itu ya, Nggak Coach, boleh. Karena kan zaman dulu, pemain-pemain zaman dulu, public speaking nggak bagus, nggak Ya, sebagus sekarang. Sampai sekarang. Oh sampai sekarang masih ya? Makanya edukasi tentang public speaking, edukasi tentang bagaimana memanage keuangan juga penting loh. Oh iya finansial. Ya kan waktu saya pegang tim nasional, saya orang dana reksa aja saya suruh datang. Buat apa coach? Iya supaya dia bisa manage duitnya. Investasi. Bagaimana Bang. cara berinvestasi? Kan banyak pemain-pemain yang waktu jaya oke, Iya. begitu pensiun Remuk. Nggak punya tabungan. Dan itu salah satu penyebab dari angkatan yang muda bagus, bersinar, dapat duit banyak, nggak bisa ngelola keuangan, malah pas seniornya Namanya hilang. drop. Karena itu. ya faktor sebenarnya itu dari klub juga sekarang sudah ada kok. Pemain-pemain udah keren-keren sekarang, investasinya udah. Iya. Iya kan? Ya, Udah- beberapa ada yang jual udah. baju. Wah, udah Soto banyak. segala macam. Bahkan bikin kemarin ada 8 pemain percaya. bareng-bareng bikin restoran. Oh ya? Iya. Kalau yang saya tahu tuh baju. Soto ada baju soto. juga. Sales soto, soto Bentar. Nanti bisa di cross check ya teman-teman, silakan komen Dinan Javier dulu. Iya, Itu Dinan sekarang sotonya sudah 5 cabang. soto. Gede, kaki Dinan. canggih namanya. Kira bohong. Beneran. Bukti udah berkembang Di Jogja, jauh. di Jogja. Bisa dong. kita coba Gede nanti. itu. Aku kok curiga kok dia tiap ngomong. Ahli komunikasi Enggak. dunia. Dan aku senengnya pemain-pemain bola ini ketika ngebuka warung soto, gimmick bolanya nggak dipakai di situ. Nggak, terus soto sayap kiri gitu. Itu maksudnya tetap. Sayap kiri agak jangan Iya kan Bang, jangan maksudnya ya. tetap buka usaha senormalnya gitu. Saya kira mau nyindir siapa ya? Bang? Nggak tahu nih dia nih. Emang saya kira mau nyindir siapa? Enggak, orang itu tadi Jogja aja. Ah, ya tapi sebelum lanjut ngobrol sama Coach Indra, gue mau nanya dulu nih ke Mukti Ya. Entuts. Kalau lo sebagai pelatih, Muk, kira-kira apa sih strategi kuncian lo untuk meraih kemenangan? Ya menurut gua ya kuncinya pertahanan. Karena mau penyerangan sebagus apapun, kalau lini belakang rapuh, bakal gampang kebobolan. Sama kayak kulit kepala pria, pas totalitas dan keringetan, yang kesiksa duluan pertahanan kulitnya. Loh, kenapa jadi kulit kepala lo nih Mas Muk?
Ya, soalnya menurut gua cowok-cowok kayak kita pas di lapangan atau pas lagi nge-push performa, kalau kepalanya gatel dikit aja gara-gara ketombe, semua rencana, taktik, strategi bakal buyar Mas Tio. Oh, bener juga, Muk. Tapi kalau gua riset ya, yang gua baca-baca nih ya, ada riset yang bilang kalau kulit kepala pria itu secara alami memang lebih rentan minyakan dan ketombean dibandingkan wanita. Ibarat di lapangan butuh back tangguh di lini belakang itu. Nah, bener. Makanya biar pertahanan kepala kalian maksimal, backnya nggak boleh sembarangan. Mesti pasang Clearman Ultra. Dengan 3 times scalp barrier defense, siap jaga lini belakang kepala lo biar bebas ketombe dan lawan minyak berlebih. Dan sekarang Clearman Ultra edisi spesial Pildun. Ini udah ada semuanya. Nah, buruan deh beli Clearman Ultra. Jangan biarin ketombe rusak spotlight kalian buat tampil maksimal, tampil ultra. Dulu katanya ngeroasting. Orang Jawa kalau ngomong gue itu aneh kayak gitu Tita. Gue ikut tuh sebenarnya karena ada kamu dong. Kalau biasa gue. Nah, tapi coba ngomong gue. Gue. Pasti kan, ya nggak? Oh, dokter? Gue. Dok, dia bentar lagi dia orang Jaksel. Oh, udah. Jaga Karsa Selatan. Ya, bener lagi rumah, lagi nyari tempat tinggal di Cipete. Oh bener dong. Ntar sarapannya di Notes. Weh, hey. Ntar makan malamnya di Pierre. Wes, ngopinya di Urban Forest. Betul. Tapi saya memang nggak mau menghilangkan dialek Padang saya. Nah, iya. Kan selalu Iya. kelihatan kan? Kelihatan, Nggak sampai mau. sekarang. Aku Saya juga nggak bisa nggak ngilangin. mau sok-sok Jakarta, Saya sok-sok juga. Jawa. juga Tapi nggak Jawa mau. bisa, Coach Cina. Jawa Dikit ngerti, ya? tapi dikit-dikit. Karena istri saya orang Jawa. Oh, yang Jogja tuh berarti istrinya Coach? Iya, Oh. Tapi bahasa Kenapa Jawa. masih dihilangkan identitas? Iya. Saya paksa Gua dia juga. bisa pandai bahasa Padang. Nggak Padang. gitu. Kali Itu Bu Ade. lucu tuh. Lucu tuh orang medok tapi bisa bahasa Padang lucu, Cuk. Ya makanya ada rumah makan Minang Maning tadi. Minang Maning. Di mana? Di Jogja. Dikira bohong lagi. Dikira bohong lagi saya. Rumah makan apa? Coba cek di dekat. Minang Maning. Coba Maning. googling. Alamatnya di Rumah mana? makan Minang Maning. Ada. Minang Kreatif, kreatif. Maning kan bahasa Tegal loh. Minang Maning. Minang Maning. Kemana? Mungkin Minang Maning. mungkin itu orang Cilacap tapi masak rendang. Jadi Minang Maning. Ini ya kan? rasanya piye, Wi? Iya, ya nggak tahu, coba aja dong. Bahkan di Ya, Jogja tahu lah. ada Jadi satu pedas lagi. manis dia. Ya, Oh, ini iya. nasinya juga, Coach. Nasinya lebih nggak perah. Ah, kalau yang gini, orang Jawa. kalau di Jakarta rumah makan Padang, ini saya mau tanya asli ini Ya. mesti. Menurut Coach Indra, kan masih suka makan nasi Padang? Masih. Iyalah. Ah, tiga restoran nasi Padang Terbaik yang ya? Coach Indra banget. Di Jakarta. Di Jakarta tapi. Nggak apa-apa, ini kan Nggak apa-apa. natural, nggak apa-apa. Habis ini dia harus ngajak kita makan. Iya, harus. Bonus nih, langsung dipromosikan. Tapi Iya ini, kan? karena kan banyak berdebat di medsos. Iya. Apalah, kalau ini Coach Indra yang lidahnya Kalau apa yang, apa. betul. yang masih asli Padang ya. Ya. Sederhana. Sederhana pun saya Milih-milih. udah berapa sederhana itu yang masih yang Tamrin itu. Yang Tamrin. Oh. Tamrin Yang yang di perempatan bukan? bukan yang sebelahnya Tamrin City. Oh, yang di Oke. belakang. Yang masih kecil. Betul, Satu betul. lagi apa? Dulu sederhana ini kan punya yang dulu aktif di Persija siapa Haji Asar Rizal ya. Iya. Orang Padang asli. Orang lama ya? Orang lama. Udah lama, udah Terus lama. yang kedua pagi sore ya. Pagi sore itu kan awalnya kan dari Padang tuh, tapi Yang di dia Padang enak migrasi. banget. Yang Iya, di tengah yang- kota. tapi dia pindah ke Palembang, orang Palembang yang membesarkan kan. Sekarang juga pecah dua kan, Iya. Ya. Ada dua. Yang terakhir apa? Kalau saya sih Surya Ben Hill sih enak tuh. Surya Ben Hill. Iya kan? Wah. Oh, Surya itu emang Yang lu Surya pernah Ben makan sama Hill. gue. terbaik kita. Iya, atau Bopet Mini. Bopet Oh, iya, itu ya. sebelahnya. Bopet Mini untuk abis lari. Sarapan. Iya. Iya. Kok tahu toh? Iya dong. Bopetnya kecil tapi bukan. Tak kupikir tuh Bopet Mini itu baru 20 tahun tapi Coach Indra Udah tahu. lama. Wes, Udah fix, lama. viral. Fix. Oke, besok kita Pak tunggu berarti ya? undangannya. Berarti besok kita makan Surya. Ya. Referensi Coach Indra. Coach Indra, Tahu paling- jadi video nih. Gratis, we. Ada Gratis, cerita tuh. Gratis, we. Gratis. Masalahnya masuk threads. Mentang-mentang influencer nasi rendang aja tukar eksposu. Bopet mini komplit ada bubur-bubur, bubur Lengkap, kampiun. lengkap. Bentar, kok kamu tahu? Lah saya kuliner men bro. Gila, aku tuh Maradona dunia kuliner. Sumpah dong. Bopet mini tuh yang ini kan tempatnya agak kecil tapi Iya, Ya. Tadi aku Agak coba masuk, nyoba. masuk. Sekarang udah gede. Oh, udah gede. Ya, Berarti ada 4 tadi ya, sederhana deket Tamrin. Pagi sore. Pagi sore karena memang legend dari Padaya. Ya. Surya Ben Hill. Ini 4 Bopet, Bopet Mini sebelahan tuh. Ya.
4. Pilar Bukan masakan berarti Padang. yang lain enak, cuman ini berdasarkan Iya. subjektif selera beliau. Karena kalau Iya, makanan, selera kita bisa bilang kita enak, belum tentu Dokter orang lain main aman enak. Iya, main aman. Tahu lah. Kan soalnya netizen kadang-kadang, "Dokter Tirtani sama Coach Indra." Tahu, saya beliau nyapuin. Iya. Ini selera beliau. Selera. Kalau beda nggak apa-apa. Berbeda bukan musuh. Semua orang punya selera masing-masing. Iya. Kita nggak maksa juga buat seneng selera kita. Betul. Misalnya dia selera Juventus harus suka Inter. Enggak itu. Mamat itu. Berarti kamu juga suka Man United? Segan saja. Segan. Kecuali kalau MU menggaji saya misal jadi dokter ya nggak apa-apa, terima. Nah, kamu bikin pemain cedera semua nanti. Kamu ngomongin nasi padang tadi. Bentar, ini ada hubungannya sama nutrisi di timnas juga. Kalau pemain kan wajib makan makanan yang sesuai dari ahli gizi segala macam, Coach. Pelatihnya ikut makan nggak atau tetap bebas? Ini pertanyaan. Kan pelatih, Iya, ya kan, Coach? Mereka kan yang main. Wajar. Emang beliau office ini. Apakah ketika mereka makan nasi merah terus dada ayam, Coach tetap makan Iya, rendang? kalau pas TC pasti bareng lah ya. Iya. Tapi di luar TC ya saya harus jujur juga. Boleh dong makan nasi padang. Iya kan? Iya, boleh. Iya kok. Saya kan, kalau kata Coach Indra, saya kan nggak lari, kamu yang lari. Kan Iya. ingat kusir tidak harus menjadi kuda yang jago. Jago. Ya, ente ini. Tapi kalau di hotel gitu berarti pasti bawa koki atau kokinya tetap dari hotel Coach? Kalau timnas TC gitu. Selama saya ya belum pernah. Karena memang kebanyakan ya makanan-makanan baik itu di luar negeri, semuanya kan udah standar lah ya. Oh, oke. Nggak terlalu ekstrim lah perbedaannya. Oke. Tapi cek tas pemain nggak Coach? Siapa tahu ada mie instan di dalam kopernya gitu-gitu. Mau nyindir. Sampai segitunya nggak? Mau nyindir yang masa lalu nih. Enggak. Ya masak mie instan pakai rice cooker. Kalau dulu sih masih banyak lah pemain-pemain yang pesan Sembunyi-sembunyi dari ya, biasanya. apa? Saya masih ingat di UNY itu dulu di hotel UNY Iya. sampai kita tungguin itu di lift itu. Ih. Ya kan orang karena diatur sama dokter Mirza kan? Iya, kan, makanannya Jogja. ya kan? Oh zaman Dosenku. itu saya nonton Dosen-dosennya Coach. ya, iya. Zaman itu kan kalau si Evan Dimas direbus di depan itu apa sih? Pakai direbus gitu Coach. pakai Pakai tong itu kan, Iya, itu di iya. depan hotel kan, itu saya nonton itu. Soalnya memang Temanku yang bilang itu Evan Dimas direbus kan gitu. Lihat ternyata yang terapi tong Recovery, itu. Tapi itu cold plunge. memang lapangan UNJ itu salah satu Oh, lapangan paling top. standar. Ya, Soalnya kalau kita hobi lari latihan di sana aja, itu nggak boleh benturan sama jadwal latihan klub. Iya. Di sana memang penghasil Perawatannya juga bagus. Pol. Gymnya paling bagus. Bener. Soalnya saya member di sana. Ya, yang kurang tuh kacamatanya palsu yang depan tuh. Jualan kacamata. Ya tapi memang di depan Ada, UNJ itu ada ada orang kacamata. gerai kacamata. Ya udah. Nanti digoreng loh. Enggak, Mas. Asosiasi pedagang kacamata Iya, menuntut bukti. iya. Maksudnya saya pernah beli, kata Mas ini riben pas Roybon. Ruben. Kurang onsul Kalau aja aku beli, sini Ruben. mereka onsul gitu. Roybon. Tapi ya itu kan ya makanan emang penting ya. Penting, Tapi ya. sebelum kita ke topik lain, Coach Indra pernah kasih kompensasi nggak sih? Misalnya kayak pemain, Coach gue pengen banget nih goreng telur kornet double pakai nasi. Kayaknya dokter harus kasih pencerahan itu. Oke, dokter. Misalnya, contoh nih, ini contoh nih dok. Aduh. Dalam 6 bulan atau setahun dia makan Indomie 2 kali merusak nggak kira-kira? Jadi Ya, atlet, ini jadi ja- bisa anti Jadi profesional. aku kemarin tuh sempet sharing ini di Twitter ikut dirujak, coach. Jadi aku bilang bahwa ya mie instan tuh nggak mematikan. Yang mematikan tuh ketika kamu memakan mie instan ini sebagai habit tiap hari. Ya. Setiap hari bener sih. Iya. Tapi beneran ada. Nah makanya aku bilang kalau seorang pemain ke capture makan mie instan, ditanyakan dulu apakah itu habitnya tiap hari atau tuh reward karena dia udah nggak tahan mulutnya dua minggu sekali. Kalau dia memakan mie instan itu atau nugget, let's say ultra processed food itu hanya cuma sebulan 2 bulan sekali dan itu sebagai reward karena pengen balidai, menurutku nggak masalah. Menurutku nggak masalah. Itu karena comfort food gitu. Iya. Karena ya kembali kita tahu si anak-anak ini kan yang main bola kan juga dari dulu pasti pernah makan sekali kan. Iya. Nah, tapi kalau si anak pemain ini contoh makan gorengan atau makan mie instan itu tiap hari, nah itu yang jadi masalah di masa dia prime, umur 28-30 nanti kerasa. Jadi jawabannya udah kejawab. Cuman pas aku ngomong itu di X, dituduh, ya dokter nggak bisa kan nutrisi ini. Namanya juga warga di sana. Ya aku cuma bilang, ya kamu belum pernah ngerasain aja kalau stressful banget, dikurung, stressful, makanan harus sehat semua, terus Iya. reward gitu. Nah biasanya ada kompensasi, oke boleh ya mie instan, tapi sebulan sekali. Aku soalnya kayak gitu pas lari, tetap sebulan sekali mie instan. Double?
Double dan telurnya 4. Dan Tapi telurnya 4. mungkin karena namanya mie instan. Iya. Kan mie. Iya. Apa beda dengan spaghetti? Iya, yang pembeda Bumbunya ya? Bumbunya, Nah. natriumnya toh. Kalau nggak Oke. pakai natriumnya ya sebenarnya Iya. it's just a carbs. Iya. Sumber karbo kan? Iya, betul setuju. Kalau makan sate kelatak, Sama bakar-bakaran. Tak asal nggak pakai garamnya nggak kebanyakan. mungkin Ya nggak ada aman. rasanya kan orang kita terbiasa dengan rasa. Iya. Nah, ini aja dibayangin aja rasanya. Simpen aja di sini. Gimana ya? Apa ya? maksudnya dia kalau di ke Jogja Sebenarnya sate sebenarnya kelatak yang paling sakral menurutku tuh Iya. bukan instan, Apa? alkohol. Oh. Alkohol. Aku tuh lebih secure kalau aku dokter, aku ketemu atlet nih terus mereka konsul gitu. Menurutmu apa dok kalau nggak bisa memilih? Kan mereka pasti tanya, ya udah dok milih yang boleh. Mie instan tuh masih bisa ditolerir karena it's just a source of energy. Dan dia tidak mempengaruhi recovery. Tapi menyebabkan kayak ya gembrot lah kalau kemakan banyak. Cuman kedua, alkohol. Alkohol itu secara sains saja itu nunda recovery sampai 2 hari. tuh Mu. Apa Itu penyebab kenapa kok ada pesepak bola yang non sewu terkenal. Yang Biasanya dari South Amerika ya. yang legend-legend tuh banyak juga Legend-legend. kan. Dan mereka itu setiap main selalu merayakannya dengan alkohol. Di masa muda kuat karena hatinya bagus, hepar, tapi begitu usia 28-29 ngedrop performanya. Baru kerasa. Ya karena mereka delay terus, recovery-nya delay, akhirnya pas main malah cuma tahan 60 menit. Itu alasan malah aku secure, kalau kamu alkohol drinker sebagai atlet, ya kamu harus tahu batasan. Kalau udah menjelang main hal game penting, jangan. Benar. Dan ketika menang pun jangan dirayakan dengan itu, karena itu nggak recovery. Kan nggak boleh juga, Magam, gila. Yo, Americano aman, Bro. Ya itu kopi juga. Kemarin kan kita ngobrol sama pemain-pemain Persib ya, Bang. Ternyata sampai Persib pun di ruang gantinya tuh sampai punya mesin kopi sekarang, Bro. Oh ya? Serius beneran. Awalnya katanya cuma sasetan, terus Sasetan. lama-lama mereka kayak belajar atau enggak Dan mereka seneng baca-baca, kopi, iya. akhirnya beli mesin kopi. Mesin beneran. kopi. Jadi- Jadi Pemain? yang- Pemain. Pemain, karena kata Mesin kopi. mesin kopi. Mesin kopi mahal loh coy. Nah, iya. Nah, iya kan kaya-kaya. Iya. Tapi soal alkohol ini sempat dipertegas sama si Fardi. Jadi Fardi itu dulu alkoholik, terus pas game-game awal Leicester dia kesulitan. Terus akhirnya istrinya marah karena dia sering berantem, terus istrinya mengontrol Fardi dan Fardi di situ berkomit untuk stop alkohol. Yang berakibat di musim berikutnya juara. Iya. Yang dia minum banteng-banteng itu aman. Iya, yang Itu aman. itu bukan alkoholik, itu taurin. Iya, Taurin itu nggak apa-apa. Itu kalau itu cuman nggak masalah. Itu karena nggak ada termasuk alkoholnya. doping, Dok? Enggak, no. Itu hanya untuk memicu saraf simpatis. Cuman kalau terlalu banyak menghambat fungsi ginjal. Oh, sebelum Kalau pertandingan nggak kan? kebanyakan nggak apa-apa. Sebelum pertandingan tuh Iya, dia tuh. kalau nggak kebanyakan nggak apa-apa. Dan itu bener ya, nggak berlebihan. Nah kalau yang aku tanya ini obrolan ini saya mau tanya soal Coach Indra karena sebelum ke sini, alasan saya datang ke sini, itu adalah Coach Indra itu menyampaikan Japri lewat Vindes. Saya mau bahas soal mata. Nah, Nah ini menarik nih. Ini mau tak tanya ke Coach Indra karena ini hal yang baru. Jadi kemarin tuh Vindes bilang, Dok ini kamu datang soalnya Coach Indra itu lagi belajar bahwa pemain kita harus harus ada sharing-sharing dan diperiksa rutin oleh dokter Dokter mata. mata. Gimana tuh Dok? Ya Coach. mungkin enggak hanya mata ya. Maksud saya itu peran ilmu kesehatan kan mata, gigi. Karena gigi juga penting loh. Todd Ferry waktu lawan Qatar, ini sebelum saya masuk mata ya. Todd Ferry waktu lawan Qatar yang saya ketinggalan 6-1. iya. Dia nggak dimainin karena sakit gigi. Memang sakit gigi. Kan biasa kan teman-teman kita yang di sana mungkin karena pinang atau apa, Iya. itu sakit gigi. Tapi saya bilang ke dokter waktu itu, Dok, saya yang tanggung jawab. Dia harus main. Ya kan? Apa yang terjadi coba? 3 gol dari Todd Iya, Ferry. Todd Ferry. Akhirnya kita 6-5. Iya. Hampir gila tuh pelatih. Pusing pelatih itu. Qatar Saya di lapangan Iya. tuh nonton tuh. Coba dia main dari awal, mungkin menang lawan Qatar. Maka penting kan kesehatan gigi. Bahkan di luar negeri juga kesehatan kulit dan lain sebagainya. Mata, kenapa penting mata? Karena dari 15 tahun saya ngelatih di tim nasional, 2 tahun di Bali United ya. Kan kita ada namanya taktik. Ada namanya keputusan-keputusan. Dia harus kontrol, harus dribbling. Semua kan keputusan. Keputusan itu kan berawal sumbernya itu kan mata. Iya. Ya, 80 sampai 85% dan saya baca artikel juga AC Milan, Liverpool mungkin dia bilang 83% yang selainnya dari sentuhan, Iya. dari pendengaran, dari suara gitu.
Dan kita lihat pemain-pemain yang scanningnya bagus. Iya. Kan dari mata direspon oleh otak, Iya. keluarlah keputusan yang dilakukan oleh Kaki. kaki dan tubuh semua. Iya. Kenapa sih kok Messi keputusan-keputusannya nggak masuk akal gitu? Iya. Nah, pernah diteliti nggak? Serapan dari mata dia itu yang masuk ke otaknya dia, yang dia respon di motoriknya dia, beda nggak dengan pemain lain? Kalau bedanya itu apa gitu? Ini menarik. Bedanya apa itu? Ini bagus ya. Karena apa yang dilakuin Messi itu memang selama ini itu scanning. Iya. Dan memang betul pengaruh dari mata itu hanya untuk visual sensorik. Tapi memutuskan itu adalah otak. Jadi ada jeda detik dan sepersekian detik dari otak kita itu akan memikirkan kalau kita gerak ke sini akan kemana, gerak ke sini kemana, gerak ke sini kemana, dan sebab akibat itu akhirnya dia akan membuat keputusan A. Dan itu terjadi cuma sepersekian detik. Dan itu sebenarnya dilakuin Messi kemarin di highlight. Kalau kita lihat hat-trick kemarin, 38 hat-trick, 38 tahun hat-trick, itu dia ada beberapa adegan tuh dia terkesan cuma jalan santai. Iya. Padahal dia tuh sebenarnya mikir, ini mau ngapain ya, ini mau ngapain ya. Terus habis itu yang dia lakuin ya memutuskan, nah mungkin yang gara-gara statementnya Coach Indra sebelum datang ke sini itu aku sampai baca artikel, iya memang betul IQ sepak bola itu seperti IQ basket. Orang-orang yang memiliki IQ permainan tinggi itu biasanya jeda antara selisih mata dia menangkap sensorik dan membuat keputusan itu cepat banget. Dia bisa mencerna semua keputusan itu hanya dalam waktu sepersekian detik. Ya. Bukan berarti pemain sepak bola kita lemot, bukan. Tetapi kita belum bisa dilatih untuk seperti itu. Harus latihan Ada terus. proses kan? Ada proses. Iya, itu yang terjadi kayak contoh kenapa Declan Rice disebut keren atau Bruno Fernandes. Bruno Fernandes itu contoh. Dia kok bisa ya tahu bola tuh orang ini pasti akan datang. Iya, Dan selalu makanya asisnya kan jadi banyak banget. Itu bukti bahwa pesepak bola yang visioner itu memiliki IQ dan serapan refleks yang luar biasa. Itu yang membedakan dia dari pemain yang lain. Dan biasanya di barisan tengah sama belakang. Nah itu yang mungkin harus dimiliki oleh pemain asli kita. Supaya pemain kita itu bagus. Nah itu nggak tahu apakah dokter mata bisa turun di situ. Karena ini hal yang baru menurutku. Hal yang baru. Makanya saya berpikir kolaborasi orang-orang teknis sepak bola dengan orang-orang sport science termasuk kedokteran itu harus betul-betul bersinergi dan melakukan diskusi-diskusi dan akan menjadi hal yang penting dalam mendevelop pemain untuk mencapai titik maksimal perkembangannya dia gitu. Kita pernah dapat contoh, ingat Piala Dunia U17? Ingat? Iya. Saya tidak sebutin nama pemainnya. Iya. Main build up dari bawah. Coach Bima berdiri di pinggir lapangan. Iya. Dia passing bola ke Coach Bima. Oh iya. Aneh nggak tuh? Iya. Saya waktu itu saya nggak pelatih, saya konsultan sama pelatih Jerman waktu itu ke Coach Bima. Coach, ini harus diperiksa nih mata. Ini pasti buta warna. Karena pengetahuan saya waktu itu cuma tahu tentang buta warna. Parsial. Dicek buta warna, nggak buta warna kok. Terus apa? Hal apa di mata itu yang bermasalah? Kenapa dia passing ke situ? Iya. Kalau pelatih yang kami hanya diedukasi lisensi D, B, C, A Pro, nggak sampai itu ke situ pembelajaran. Oleh itu kolaborasi orang sport science, dan saya dari dulu loh, karena saya 2 kali ketemu Pak Habibie. Coach, nggak bisa lagi apapun, tegas dia yang dikelola, nggak bisa lagi secara konvensional. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus dilibatkan. Dan saya sebagai pelatih waktu itu langsung orang-orang yang berkompeten. Waktu itu saya dulu tes fisik saja. Itu diketawain saya sama orang-orang. Ngapain tes fisik? Karena kita perlu data kan. Penting lah itu saya gitu. Benar. Di awal ketawain. Dia ketawain orang. Saya dulu. Ya kan? Tes psikologi penting nggak? Iya Kan kita harus tahu karakter para pemain. Iya. Karena kan dengan tahunya karakter dia, kita tahu cara mentouch dia. Ya kan? Iya. Nah, sama, saya ini contoh pengaruh sport science yang masalah psikologi. Ingat nama pemain nama Marinus.
Marinus Ah, ya. ah. Ya, Panewar ya. Ini untuk pembelajaran. Iya. Bukan saya mendiskreditkan si Ya. Marinus. Nakal banget. Nggak bisa dikendalin oleh pelatih. Baik Luis Milla itu nggak bisa kendalin. Iya. Apa yang saya lakukan? Saya minta ke Dr. Jor Messer waktu itu. Dok, tolong gimana sih saya memperlakukan si Marinus. Marinus. Marinus? Apa hasilnya coba? 2 coach lakuin. Dia perlu pengakuan dan dia perlu tokoh yang dia Segani. bisa. Saya panggil dia ke kamar. Nus, kamu tahu kenapa saya panggil? Orang Papua kan anak-anaknya sopan-sopan. Iya. Nggak tahu coach, pasti dia begini. Nus, dari semua striker yang ada, menurut coach ya, jangan menurut orang lain dong. Kamu yang terbaik. Tolong coach. Langsung Kepercayaan ada diri. hal yang baru yang dia dengar di Bener ya. telinganya dan dia serap. Wih, saya terbaik loh. Saya buktikan coach. Terus yang kedua, tapi Nus kamu harus disiplin. Nggak boleh keluar malam. Kalau kamu mau minum alkohol, harus ada teman. Nggak boleh sendiri. Apa yang saya larang, saya nggak lakuin loh. Saya suruh dia ke gerejanya, saya ke masjid saya. Nggak boleh keluar malam, saya nggak pernah keluar malam. Apa yang terjadi coba? Marinus menjadi tokoh penting saya untuk juara AFF U22 di Peru. Itu. Ini skor saya nih. Ya, psikologisnya proses. Itu Yes. beneran konsul sama Ih, dokter Juru Messer almarhum. Bisa ditanya ke Mbak Esti sekarang. oh itu diagnosanya bener. Benar. Jadi pentingnya kita yang dibilang Profesor Habibie itu ya penting. Libatkan Iya. saya masalah golongan darah karena Jepang bilang golongan darah berpengaruh ke posisi pemain. Oh, saya pelajari. Beneran, Coach? Iya, golongan darah. Oh. Ya, Asnawi Bahar Mangkualam saya pindahin dari holding midfield ke bek kanan Menarik. karena Golongan golongan darah. darah. Golongan darah. Edan. Nggak mau Asnawi pindah. Tapi saya ada riset, ada alasan. Mi, ini saya tanggung jawab kamu. Kalau kamu tidak sukses di bek kanan, baru salahkan saya. Ini berarti menentukannya science base sudah. Science Dia base. dokter Yes, science base, mantap. evidence base. Tapi kalau ngomongin ini ya, visi ya, sebelum ke topik selanjutnya, visi, anak zaman sekarang gadget mulu. Coach, dok, gadget, ngaruh gak sih kalau misalnya kayak mau tidur Ya. pakai handphone, bangun dengan handphone semuanya. Ah. Itu akan berpengaruh ke vision dari si pemain itu nggak? Kalau menurut lo? Konsentrasi. dari coach dulu kan sudah handle apa bedanya pemain sekarang yang hobi main handphone sama yang zaman dulu. Ada perbedaan divisinya. Dulu kan belum kayak sekarang ya. Iya. Kayak zaman Evan Dimas itu handphone ini mungkin masih Belum secanggih Telkom. sekarang. masih Lebih belum ya. Iya. Malahan pager apa namanya dulu? Pager. BBM lah, masuk pager. BBM. Pager zaman Iya, iya, Bang lah. Pager BBM. zamanku. BlackBerry. Zamanku muda juga. BlackBerry, ya kan. Terus juga masalah sosial media nggak kayak sekarang kan. Iya. Iya. Tapi sekarang saya lihat sudah bisa kok pemain ngatur itu. Walaupun sama kayak kita Main. scroll apa semua mungkin masih ya, tapi dengan edukasi yang selalu dilakukan oleh pelatih SSB, Iya. kurikulum kepelatihan kita juga semakin oke, dan dari rumah juga kan orang tua sekarang kalau ini maaf nih dok, kalau saya tanya ke waktu saya coaching klinik kemana-mana, siapa yang ingin jadi pemain timnas, semua nunjuk loh dok. Oh ya? Iya, semua pingin Ya, jadi anakku pemain tim termasuk. nasional. Iya kan? Anak sekolah Iya. futsal Ah. masuk. Makanya sekali-sekali nanti kita bareng coaching klinik. Woi. Terus sayangnya begitu saya tanya, siapa yang mau jadi dokter? Nggak satu pun dok. Itu setuju, benar. Iya benar ya? Ya di generasi anakku gitu. Iya, nggak ada yang mau. Nah, Itu apa benar. artinya? Ini kan kesempatan untuk kita orang-orang bola. Iya. Iya. Bagaimana istilahnya mempengaruhi mereka dengan edukasi-edukasi yang benar tadi itu. Mulai dari kepelatihan yang benar, dengan pelatih yang punya pengetahuan gitu. Karena menurut saya lebih bagus pemain muncul secara alami, nggak ada pelatihnya, daripada dia dilatih oleh pelatih yang nggak punya pengetahuan. Wah, keren banget. Set. Ini statement sih. Statement. Tapi di kelas anakku kan ada 34 orang. Cowoknya memang pengen jadi main bola semua. Iya.
Sampai ada liga sekarang ada liga futsal sendiri. Mungkin itu pembedanya. Jadi membentuk liga futsal antara sekolah tuh lebih gampang dari liga sepak bolanya. Ya, karena Makanya lebih fasilitasnya lebih sederhana. Lebih Iya, sederhana, iya. ya, lapangan lebih Iya. kecil dan kawan-kawan. Itu yang kalau ditanya anakku mau jadi apa cita-cita pertama? Pemain futsal. Terus yang kedua dokter, enggak mau. Lihat lu Karena masalahnya. orang tuanya kamu dong. Terus dia jawab, hobinya marah-marah. Orang tuanya kamu. Ya, takut dia. Lihat kamu pasti. Orang tuanya kamu dong. Kalau anak aku bisa pasti pengennya PNS. Biar nggak kayak bapaknya. Gitu. Benar. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke segmen terbaru di season 3 Speak Bola, yaitu Ultra Moment Click. Ini ada momen-momen ultra di dunia sepak bola. Kita masuk ke yang pertama. Ultra Epic kuasa gelar selama 22 tahun. Tim nasional Indonesia asuhan Indra Syafri memenangkan AFF U19 tahun 2013. Tepuk tangan dulu. Sidoarjo ini ya. Sidoarjo. Belusuan. 2013 ini kan kalau nggak salah katanya kayak kata belusukan karena Coach Indra Syafri itu ke kota-kota mencari pemain-pemain muda yang ada di squad. Masuk-masuk. Jadi waktu itu malahan diberikan penghargaan itu. Tokoh Perubahan Republika saya waktu itu. Waduh. Tapi saya bilang aneh. Itu kan hal yang tidak harus dipopulerkan. Talent scouting. Kenapa saya melakukan belusukan? Karena sistemnya nggak ada waktu itu. Mana ada kompetisi suratin dari EPA, ya kan? iya. Terus mana ada dulu paling ada Kompas, ingat? Ya. Terus ada Danon. Top score. Top score. Nah, kita promosi 2. Ya nggak apa-apa, biar kita diundang. Tapi Jadi komentator. kan scouting yang terbaik itu lewat kompetisi. Bener. Padahal saya datang ke daerah-daerah itu datang 300 orang, 200 orang. Masa lihat sih 2 jam saya bisa kayak dukun, itu Iya. bagus gitu. Tapi memang kalau pemain itu talentnya luar biasa, kayak saya lihat Egy, enggak sampai 1 jam. 15 menit, oh ya ini pemain bagus. Ya. Saya melihat Abimanyu di Sumantri, ini bagus. Memang kelihatan. Itunya yang saya cari. Tapi ada hal kedua. Saya datang ke Natuna. Saya datang ke Atambua. Natuna. Apa statement orang di sana? Coach, terima kasih coach sudah datang ke sini. Untuk kami, mau terpilih nggak terpilih katanya, nggak masalah. Dengan datangnya coach di sini, kami benar-benar merasakan bagian dari Indonesia. Dasar nggak itu? Iya kan? Itu bagus banget. Iya. Nah, kalau Coach Indra Syafri tadi kan bilang melihat pemain ada 3 aspek, tapi apa sih yang sebenarnya dilihat kayak misalkan katakanlah mau scouting satu pemain gitu. Oh, ini pemain 2, aspek-aspek apa aja yang Coach Indra Syafri lihat sebelum menentukan ini pemain bagus gitu. Semua pelatih ada 4. Skillnya dilihat, Oke. kemampuan taktikal dan kecerdasan taktikalnya dilihat, fisiknya dilihat, dan mental dilihat. Tapi kalau kayak belusukan yang saya lakuin itu, kita lihat dia bisa main nggak gitu. Kan lihat dari kasat mata aja. Nah, tapi setelah itu kan ada 150 pemain waktu itu dapat dari hasil belusukan, saya bawa lah ke Jogja. Iya. Di situ baru kita lakukan psikolog, tes fisik, Baru dan disaring lain-lain lagi ya. sebagainya. Dan pulanglah, akhirnya terbentuklah waktu itu yang tim Evan Dimas itu. Nah, dan orang memberikan penghargaan bahwa belusukan itu adalah hal yang luar biasa karena juara. Padahal belusukan itu hal yang tidak perlu dipopulerkan. Emang harus dilakukan. Harus dilakukan. Tetapi kalau ada pelatih yang ingin berkunjung ke daerah, lakukanlah. Iya. Minimal menyemangati orang-orang daerah. Karena itu Iya. membuat mereka semangat mental. Iya, Dan akan benar. muncul bibit-bibit Nih, sendiri. Iya. satu lagi, kesalahan yang paling sering dari pemain yang Coach Indra Syafri lihat ketika lagi scouting atau nggak pas udah dikumpulin 150 tuh apa tuh kesalahan dasar yang dari Coach Indra Syafri kok ngelihat, wah ini kok banyak banget yang melakukan kesalahan ini. Jujur pemahaman taktikal. Jadi mereka bisa main bola tapi nggak paham main Taktik. Oh, bisa main bola. bola. Tapi nggak paham main bola. Disuruh Kapan dia harus dribbling, kapan dia harus passing, Oh. untuk apa dia dribbling, untuk apa dia passing, Decision making. belum paham dia. Wah, keren. Tapi itu bisa diolah lagi. Oh iya, itu gunanya pelatih. Makanya anak yang usia 4-15 tahun kita kan 40 juta. Iya. Ya, 40 juta. Masa sih 10% nggak ada pemain bola, nggak Pak mungkin. marah banget Tuhan ke kita kan. Iya. Cuman masalahnya pelatih kita baru 13.000. Oh, itu masuk sih. Jadi jangan-jangan problemnya di situ dong. Iya, bukan jangan-jangan lagi. Memang problemnya di pelatih yang profesional. Jepang pelatihnya 86.000. Hah? 86.000. Dengan penduduk Iya segitu. Iya.
Bisa ditanya ke KG nih, kita telepon KG. 86.000. Terus kita 13.000. Dengan Terus penduduk- kita berdoa untuk mengalahkan Jepang. Tuhan bilang, stop. 86.000. Hey stop, kamu dibanting 6-0 sudah bagus. Betul nggak? Ya betul lah, itu logis. Tapi kan kita juga nggak tinggal diam. Ada akselerasi yang secara regulasi, ada naturalisasi. Kan boleh-boleh aja dilakukan. Tapi kan juga belum bisa maksimal. Iya betul. Ini Oleh sebab itu nggak ada jalan lain. Menarik. Perbaiki infrastruktur, punya kurikulum sendiri, filosofi bermain sendiri karena orang Indonesia kan nyaman bermain dengan cara Indonesia. 3, perbanyak pelatih yang berkualitas dan kuantitasnya ditambah. Yang keempat, tahapan pengembangan pemainnya harus dari grassroots, youth formative fase. Jadi jangan lompat-lompat gitu. Nah, Jelas yang lah. terakhir ya sediakan untuk dia bisa berkompetisi dengan baik, perangkat wasit semua supaya kompetisi ini benar-benar yang kompetitif. ya kayak futsal. Kayak futsal. Kayak futsal. Futsal itu kenapa? Karena ya benar kata Dokter Tirta, kan setiap sekolah pasti punya lapangan futsal. Ini soalnya anakku kemarin, jadi ada kedisiplinan. Kemarin anakku tuh kan kalah 5-0 sama tim liga. Kita gentle. Terus satu pelatih tim tuh protes, bukan pelatih kita. Ternyata yang mencetak hat-trick itu umurnya 1,5 tahun lebih tua dari Yang ditentukan. kompetisi. Malsu umur. Nah itu yang nggak boleh. Bukan malsu, jadi lebih ke seleksinya kurang ketat sehingga yang anak yang lebih tua ini masuk. Tahu sanksinya apa? Tegas banget. Apa? Semua yang dilawan dan dia main di DSQ, di kalang WO. iya. Dan itu nangis kan masih ya. Iya. Tapi itu adalah rules as rules dan itu yang menyebabkan tegas. Iya, Setuju. tegas sih, Jadi Bang. pelatihnya juga protes, tapi pelatihnya protes dalam artian bukan nggak terima kalah, tapi rules as rules. Yang diprotes pun akhirnya ya secara lapang dada mengakui. Menerima. Ya jadi kompetisinya tuh U10, harusnya kalau usia segitu maksudnya U12. Iya. Jadi ada aturan, tandingkan dia dengan lawan yang seimbang. Seimbang umurnya, seimbang kemampuannya. Karena kalau ada tim anak usia 12 tahun, kalah 6-0, 7-0, demotivasi dia. Betul. Iya. Ini sepak bola bikin malu saya. Kan? Iya. Harus pelatih-pelatihnya paham itu. Iya. Jangan lawankannya pemain-pemain dengan yang tidak seimbang. Baik umur, baik itu kualitas itu yang terjadi di futsal. Iya. Ya kan? Iya. Pelatihnya Setuju protes. banget. Setuju banget. Padahal cuma beda 1,5 tahun. Terus Ya, tapi boleh tetap lah. disanksi. Ya. DSQ. Harusnya kan masuk U12. Heeh. Berarti dia masuk di U10, ketahuan. Gak usah gitu, kalau misalkan katakannya si Orsa main dia Orsa main di U10, tapi Ya. fisiknya udah kayak U12, biasanya dipindahin ke U12. Ini people karena kan dulu sempat ada yang ngomong dari ratusan juta kenapa pemain kita nggak ada yang benar. Jangan-jangan pelatihnya pelatih profesionalnya bisa membuat mereka paham taktik. Kalau soal jago banyak, Banyak banget. jago banyak. Tapi soal paham taktik itu yang harus diajari oleh pelatih. Ya, dan juga ada satu ultra momen versi clear speak bola kedua yang Ini yang keren ini. taktiknya luar biasa, ultra epic. Timnas U22 memenangkan medali emas SEA Games 2023 di bawah asuhan Indra Syafri. Hari itu, malam itu, saat Indonesia nonton semuanya. Iya, benar. Dan saat Indonesia di menit 90 semua kena prank. VAR itu ya? Bukan Coach Indra Syafri Iya. doang, kita semua juga. Akhirnya Ya. setelah 32 tahun terakhir berarti di Manila ya, ketika IGK Manila waktu itu yang Ya, digelar. IGK Manila di Manila. Di Manila, karena namanya jadi IGK Polosin Manila. ya? Apa? Polosin ya. Iya, 90 ya? 91. 91 balik lagi 23. Iya. Waktu Berapa tahun? waktu itu kan kita alhamdulillah dapat bonus kan dipanggil Pak Jokowi. Pak Jokowi saya bilang ini udah 6 presiden loh Pak. Dari zaman Soeharto kan. 91, Pak Harto kan ganti 98 kan. Iya. Dari zaman Soeharto baru Bapak lo yang menuntaskan. Kan engkol sedikit lah ya kan. Ya kan? Olah. Ya kan. Ya, beliau enggak itu karena aku cinta. Tapi saya kena prank tuh kemarin ya kan. Saya udah mau buka duren loh karena happy-nya katanya. Nggak tahu nggak jadi menang katanya. Yang waktu prank itu. Yang perang itu yang Coach Indra udah sujud. Sama. Kita nonton semua juga udah happy. Udah happy, Kelar. ternyata. Kagak beres. Tapi di sini saya mau minta maaf sama Coach Indra. Ah, kenapa? Karena sering pakai meme-nya yang itu. Di Twitter. Itu lucu banget Coach. Bang ajar ini masih. Enggak, Kan tapi- jujur sekarang. Tapi Itu lucu banget itu. yang mau aku tahu nih Coach, itu ketika Ya. prank itu terjadi kan fokus anak-anak langsung buyar. Jadi gini, Iya kan? ini yang sebenarnya kan, ini ada Bima, ada Kurniawan, semua asisten. Ada Pak Marji, ya kan. Iya.
Kan tinggal 1 menit, Betul. ya kan? Coach, kita juara, coach kata. Kata si Coach Kurniawan kan. Jago. 59, 58, 57. Kan Dihitungin. Dihitungin ya, Betul. kondom. 36. Prit wasit kan. Iya, Prit ada wasit. suara. Dewangga, Iya. kan Dewangga saya ganti. Dewangga dia lompat, Iya. dia peluk saya kan. Saya nggak lihat lagi wasit ini mau memang udah habis atau belum. Saya udah juga ini, sudah happy-happy kan. Kita semua happy satu Indonesia. Semua kok. happy toh. Iya. Terus wasit bilang, free kick katanya. Ini kurang ajar nih. Jadi ada orang bilang, apa yang dipikirkan pasti terjadi. Iya. Saya nggak tahu tuh waktu itu, kepikir saja di saya, di otak saya. Ini gol ini, Kebobolan. kebobolan ini. Ya kan? Iya. Waktu itu. Main, kebobolan 2-2. Gila enggak? 36 detik sebelum habis. 32 tahun nggak juara. Nggak jadi juara. Bayangkan, Momen itu ya. hancur tuh semua. Mentalnya wah Wah. itu. Saya kok tenang-tenang aja, kan banyak komentar setelah itu kan, ada podcast saya ikuti apa waktu itu. Apanya yang tenang? Ya kan? Nangis saya. Nggak tenang saya. Saya pura-pura tenang kan. Pura-pura tenang. Saya pura-pura tenang lah, Dok. Ya kan di depan publik. Iya. Nggak depan publik. Nggak publik saya nggak mau hiraukan, depan pemain. Oh, iya. Oke, lu tenang. Marcelino datang. Coach, saya sakit, Coach. Saya tahu lah. Oke, no. Dok, bukan sakit dia. Terus apa yang saya omongin? No, kamu tahu enggak? Tim ini sampai ke titik ini karena kamu. Bukan karena yang lain. Tapi yang lain enggak dengar ini. Lino. Lucu nih. Lido. Terus kamu tega, Coach, berdiri di pinggir lapangan sendiri. Saya coba, Coach. Saya takut memang cedera atau enggak. Kamu nanti di posisi nomor 10 aja, nggak usah banyak bergerak. Oke? Terus saya gantilah si Sananta. Sananta. Ganti Sananta itu juga berdebat kita. Kenapa Sananta diganti? Kan cetak 2 gol. Betul. Iya. Saya nggak tahu itu di mana saya dapat bisikan, Iya. dapat insting Sananta harus saya ganti. Saya masukin lah si Irfan Johari. Irfan Johari. Maka jadi viral waktu Iya. itu. Pesan saya ke Irfan Johari, kamu Van, nggak usah kamu pikirkan lagi taktik attack kayak apa, defense kayak apa. Pokoknya 2 hal yang kamu jalanin. Kamu ganti Sananta. Sananta ini kalau diganti biasanya kesal. Iya. Ini yang luar biasanya waktu itu. Sananta peluk si Irfan Irfan Johari. Johari. Ini menang nih saya. Ada keikhlasan di situ. Masuklah Irfan Johari. Satu, bikin gol cepat. Betul. Cepat banget. Terus bikin kartu merah yang nomor 3. Betul. Iya, benar. Saya balas dendam. Oke, bikin dia kartu merah. Nggak sampai 1 menit, Irfan Johari tahu sendiri kan. Iya. Dia segar, strong, pemain Thailand udah kayak ikan mujair tahu. Iya, udah ngap. Udah ngap. Udah ngap-ngap kan, kan lihat sendiri. Maaf dan gol. 3-2. Dokter, saya yakin udah menang. Enggak yakin saya menang, Dok. Saking saya di Kayak prank. Liverpool. Enggak yakin saya menang. Kayak Terus masuklah si Beckham. Mm. Kita udah menang 3-2. Beckham masuk, ya udah. Beckham tahu sendiri kan pemain. Iya. satu-satu. Oh, Orang dan untung. 4-2. Iya. 4-2 pun Masih. enggak yakin saya Ya, menang. tenang. Belum yakin saya menang. Ya kan? Oh. Terus 5-2. 5-2 pun saya enggak yakin udah menang. Udah Prit pun karena saya kena prank itu. Saya bisa dilihat tuh di YouTube, saya kayak orang bengong. Coach Bima bilang, "Coach, kita juara, Coach." Waduh, langsung saya setuju. Kali ini beneran. Langsung saya setuju. Ya Allah, terima kasih Tuhan. Saya bilang. Itu memang yang kalau ditanya mana yang paling mengalahkan Korea, mengalahkan Argentina atau yang SEA Games paling
Butuh mental Serem ya. 36 detik. Ultra Iya, momen coy. Coach Indra berarti ini ya. Karena nggak segampang itu lo bisa ketika lo kebobolan di menit krusial, mental anak-anaknya balik lagi gitu loh. Soalnya rata-rata yang disamain kita lihat yang Arsenal kemarin disamain jeblok di adu penalti. Iya. Drop. Terus yang Liverpool comeback 3-3 jeblok MU 1-0 2-1. Rata-rata yang disamain di menit akhir tuh akhirnya Mentalnya dua. bisa comeback lagi di 5-2 tuh. Dan udah gitu ada kejadian adegan di prank itu yang bikin Itu semua yang, orang. itu yang pengen tak tanya ya. Itu yang masukin Irfan tuh beneran gak ada, itu pure feeling. Feeling dan background dia. Backgroundnya Dia kan si Irfan. strong banget. Iya, speednya kencang. Saya ngelawan pemain yang kondisi fisiknya udah. Capek. Iya. Makanya kan viral tuh, Indosafri nggak ada taktik. Oh. Saya nggak bicara taktik sama dia. Dua aja tugas kamu, bikin gol dan kartu merah itu. Arahnya cuma itu. Iya, dua aja. Oh. Nggak ada saya bilang macam-macam. Nggak kayak pelatih-pelatih luar yang sampai ngasih kertas ke pemain juga. Itu desain pertandingan, desain bikin game plan ya. Tetaplah ada Ya. 1 hari sebelum, ya kita harus pelajari dong. Ya kan, tugas mereka masing-masing. Ini kan darurat ini. Iya. Ya kan, akhir dari taktik itu apa? Perjuangan. Perjuangan. Ya. Bekerja. Yang penting gol. Itu lucu. Yang Iya kan? penting Berarti, gol. berarti pada menit-menit tertentu itu. Dan Ivan Johari 1 menit, ya. gol. Udah. Terus menit keberapa? Kartu merah. Udah sukses tuh. Terus bek kanannya dibawa ke keluar, kasih oksigen. Udah selesai nih. Berarti ini coach di pertandingan itu Kalau saya nggak juara, dibully sama dia. saya ngebully kata Nah, siapa, ini Coach? emang Aman ini. Sumpah Ini saya. emang lawan coach Enggak, selama saya mau ini. nanya kalau udah di menit-menit akhir tuh berarti nggak melulu ngomongin teknis yang ribet ya kalau ke pemainnya. Kalau udah di menit-menit krusial gitu coach. Kita udah tahu dia ribet, kenapa dia diribetkan? Iya benar sih. Iya toh? Logik. Iya kan? Oke, berarti Karena ambil slot udah ribet, iya. nggak tahu apa yang harus diomongkan. Allegri pulang duluan kalau kalah. Ada acara gitu Jadi kan. itu paham nih kenapa Iya, tuh akhirnya si beberapa kali Liverpool disamain ke akhir Karena game. ya Ya mungkin Arnoldnya Dar. nggak bisa. Karena bro, ayo dia tidak fokus. Dan pasrah. dan semua pemain itu kan paham lah gimana game plan kita. Iya. Bagaimana dia main striker, Iya. bagaimana kalau dia pengganti. Iya. Semua paham lah dia kan. Terus saya mau ceramain dia lagi, udah kayak gitu situasi mau ceramah lagi. Ya, oh. Diginin pemain kita, udahlah coach katanya kan. bawel udah. Trust me. Iya kan? Karena yang ini- penting ada tugas untuk dia. Iya. Itu aja. Kan tugas itu yang taktik. Bikin gol kartu merah. Sering penasaran coach sebagai penonton tuh Sebagai apa sih yang orang capek. diomongin gitu. Makanya sebelum ketemu saya tanyakan kayak biasanya kan cuma kita lihat dari gestur kayak nah, ada yang gitu. Iya, iya. Ada juga yang cuma nepuk pundak, "Mas, masuk." gitu. Ada juga. Kalau kamu gimana nih? Kalau aku lebih suka yang simpel aja. Enggak, misalkan situasinya Iya. menit terakhir, lu butuh cetak gol, lo apa yang lo lakukan ke pemainnya? Iya, iya, iya. Gini, saya mau Oke, pemain pemain ya. datang. Set. Ini mau masukin pemain. Oh, gua pakai jadi pemainnya enggak? Pura-pura. Oke. Oke, misalkan Pemain. gini. Aku Oke. main dulu ya. Dari sini. Set. Tio masuk. Lu berdiri dong, Oke. jangan duduk. Ini posisi kita kalah atau menang ya? Kalah. Oke, untuk menyamakan kedudukan aja ya. Menyamakan Oke. kedudukan 2 menit terakhir, Oke. injury time. Iya. Tio, ini posisi kita kalah 2-1. Siap, Coach. Lu tahu kan ini tanggal berapa? Tahu. 20 kan? Betul. 5 hari lagi kita gajian. Masuk. Motivasi juga kan? Motivasi juga. Iya, iya. Yang penting Benar. motivasi. Dapat dulu juga kan teriak-teriak kan? Iya, Iya, bener. bener. Parah. Kata-kata yang Jangan-jangan apa ya, selama pemilihan ini kata kayak yang gitu lagi, tepat pas semua pelatih. Iya, iya. bisa bikin pemain jadi pede ya. Iya, Carrick touch ya. jangan-jangan gitu Boy ya? Bisa. Gajian, lu mau bonus gak? Main yang bener, udah. Udah Masa- main dan- pakai yang udah 4 pack ya. Bisa digagap-gagap. Serang, udah. Passing ke depan. Kasih Bruno tahu mau kemana. Ah. Udah, gitu aja, udah. Iya kan? Terus gol terus ya. Lu lihat aja. Ya sih, semua dikasih Bruno. Bruno, bola ke depan, udah. Kalau Arne Slot, si. Gakpo. Gakpo. Pekok. Jadi waktu itu pas Arne Slot dipecat ya, cabut dari Liverpool, gue ngirim newsnya ke beliau malam itu, kirim. Dok, berita gembira nih. Wah, buset happy banget. Ketikku 15 kata, isinya cuma pelatih botak, kamu kau. Kesal banget kau. Happy banget dia. Soalnya dia tuh menghina pemain. Aku nggak suka dia tuh menghina Gerrard, menghina pemain dan menghina Salah. Ya kak, boleh lah. Pelatih. Iya, Pelatih. selek sama Salah nggak apa-apa, Muhammad Salah. Cuman kan kamu ngomong belakang layar nggak apa-apa. Ya. Jangan ngomong di depan
publik. Nah, jelek-jelekin ini Frimpong. ada satu segmen yang langsung Ya. di depan Paling muka skena. dan di depan orangnya langsung. Kita langsung masuk ke Muk Trivia paling clear. Oke, karena bintang tamunya Coach Indra, saya sudah mengumpulkan nama-nama pemain unik yang namanya bisa jadi inspirasi Oke. untuk nama-nama anak kita kelak. Teladan ini. Jadi yang pertama datang dari Prancis, berumur 22 tahun, posisinya back tengah, bermain di klub Grazer. Pemain ini sepertinya kalau bermain itu ngegolin, clean sheet. Ngegolin clean sheet. Udah ngegolin, terus bikin timnya clean sheet. Habis itu bikin timnya poinnya 3 poin. Pokoknya mainnya oke banget lah, Oke. mantep lah, sapu bersih lah. Sapu bersih. Sapu bersih, karena pemain ini bernama Beres Owusu. Jadi semua yang Beres Beres. Beres Owusu. Beres Owusu. Yang penting semua beres. Yang penting semua beres. Yang penting semua beres. 22 tahun masih muda ini dia. Rai ini tapi Rai senyum-senyum ngono, positive Oke. thinking. Selanjutnya datang dari Indonesia, ini pemain asing tapi umurnya 42 tahun. Ya kadang-kadang masih terlihat bermain. Posisinya back tengah. Pemain ini nggak pernah, pemain ini nurut bang, nurut, nggak pernah ngeyel. Karena pemain ini bernama Oke John. Anak buahnya Ibnu Jamil. Ibnu Jamil. Ini anak buah Ibnu Jamil. Oh iya, oke John. Oke John. Ini anak buah Ibnu Jamil. Ini juga fix. zaman dulu ditakutin ini. Iya, Oh Bek. dia iya. ternyata naturalisasi juga. Iya, orang Oke Indonesia. John ditak- Naturalisasi. Iya. Atau enggak dia berubah ini ya, udah kelamaan di sini jadi ngajuin warga negara. Nah, iya. Tapi ini bersama kayak Victor Bonevo dan juga apa namanya yang dari Persipura siapa? Yang dulu main di Persipura? Bio Paulin. Bio Pauli Iya. juga salah satu back yang ditakutin. Oh, legend karena juga, iya. keras mainnya. Iya. Oke John. Sama Bruno Krasmir. Bruno Kasmi. Yang viral di Tarkam. Iya. Yang si komentatornya salah nyebut nama terus dia marah. Saya Bruno. Ada videonya. Ada video. Gimana kalau Bruno Kasmi sih gue diem. Gua Gede geter banget. sih, gua geter. Lihat bukti di sini lebih lucu kan. Emang. Kayak Oke. dagang warteg deh. Selanjutnya datang dari Pildun ini, pemain Pildun ini. Pemain Pildun, pemain Haiti, umurnya 27 tahun. Pemain ini adalah pemain teladan yang patut dicontoh karena dia selalu memberikan contoh yang baik. Oke. Karena nama pemain ini adalah Martin Experience. Oh lagi main di film nih ya? Main Lagi ya. main ya, Martin Langsung Experience tenanan, ya. Martin Experience. Experience. Fuk lah. Jadi ada satu lagi tapi belum gue kasih Gimana- dawam. Gimana sih orang tuanya ngasih nama ini? Experience. ini dong. Berarti ini kalau di bahasa Indonesia, Pengalaman Martin. kalau bahasa Indonesia Budi pengalaman. Martin ini kan jeneng Budi nih gitu. Budi pengalaman. Kayak Yanto Kompleng gitu. Nah, semalam yang lawan Portugal tuh kipernya juga namanya unik tuh. Siapa? Empasi namanya. Oh yang pasti. MPASI. MPASI. Aduh. Kacang Tapi hijau tetap atau yang paling apa apa gitu. yang kemarin game pertama. Siapa? Betul. Kalau mau Telan. Wih, ayo. Terus mainnya welek banget. Udah bikin kartu merah, blunder berkali-kali. Terus orangnya kayak gak ngerasa bersalah pas di kartu merah ini. Wih, gajol wong mas. Oke. Jenengnya shithole. Oke, ada lagi, Bang? Ada terakhir Bang, datang Terakhir. dari Amerika, umurnya 19 tahun, bermain di Miami. Ini pemain yang temannya patut Messi. dijadikan teladan karena intelektualnya gitu. IQ-nya tinggi. Oke. pemain ini. Jenengnya apa ya? Siapa? Karena namanya adalah Daniel Pinter. Di mana dia dapat? Daniel Pinter. Aku. Raine tapi kok koplo loh. Daniel Pinter. Raine kayak pagop. Dia ini berada di bawah naungan agensi SEG Sports Entertainment Group yang juga menaungi pemain kesayangannya Dr. Tirta. Cody Gakpo. Wow. Dan juga pelatih Erik ten Hag. Wow, pantesan ten Hag ngambil Rasmus Højlund ya. Oh iya. Curang, dapat persenan kayak dia tuh. Makanya ada Rasmus Højlund Kakpo, waktu itu. Kakpo. Kemarin akhirnya tahu kan pas mereka Kakpo main di Belanda kayak apa. Nah, tanteng dia tuh, gak bisa belok. Woi! Nah, itu Kakpo begitu Kayak belok.
Tapi tahun ini doang dia mainnya jelek. Kayaknya gara-gara ya ditempatkan di posisi yang nggak seharusnya. Tahun depan moga-moga bagus dan gosip terbaiknya Nunes comeback. Nah, itu juga Gosip aku itu. terbaik. Kan lu kan ceng-cengin Nunes mulu. Oh, enggak ya, Nunes tuh saya bela ya. Nunes itu tipikal pemain yang biasa, tapi ketika di ruang ganti dia tuh memberikan keceriaan gitu loh. Pemain yang lucu. Kocak, Kalau ya. nggak ada dia tuh ruang ganti mati aja, Ya, sepi aja. karena memberikan keceriaan bagi fans lawan juga. Kena Tai lu, tiang. Kena marah gua pada Dokter Tirta. Kota. Oke, terakhir kita langsung bertanya kepada Coach Indra Syafri. Arti sepak bola menurut Coach Indra Indra Syafri Syafri. itu apa? Di samping profesi, tapi kalau bagi saya udah lebih dari profesi. Sepak bola lah yang mengajarkan saya bagaimana arti sebuah perjuangan. Saya orang desa, saya orang nggak berada, tapi bisa muncul dan bahkan memberikan 4 trofi kepada Indonesia ini. Gitu. Jadi saya menghimbau untuk semua generasi muda, terutama anak-anak yang 40 juta itu di Indonesia, silakan kalau memang punya bakat sepak bola, para orang tua juga jangan ragu. Ya, sepak bola di samping bisa jadi profesi. Kalau dia misalnya syukur-syukur dia profesional sepak bola, dia bisa menghasilkan semuanya dari sepak bola. Tapi kalau tidak, saya yakin dan pastikan bahwa dia akan profesional di kehidupannya. Amin. Ini caption, statement. Luar biasa. Pantes pemainnya segan semua. Iya, aura. Aura leadership. Auranya. Kalau Tio, aura ngeselin. Oke, terakhir Dokter Tirta. Pertanyaan rindu untuk kan? Dokter Tirta terakhir ya. Untuk Dokter Tirta. Arti cinta yang sesungguhnya apa? Tuh, dia kesini gak lu marah-marah, kenapa ke gua? Iya tuh. Tak balik ke wedus loh. Kita ini sesama Jogja loh. Ini apa ini? Apa? Dinamo. Dinamo Dresden ini. Oke. Karena dia pakai bagian dinamo, berputar terus. Putar Jerman ini. Coach, Jerman, dari Jerman. Kegedean soalnya sekarang sudah kurus. Sudah kurus. Sama Sampai pamer diet. dong, turun berapa kilo? Aku mah jadi ini mungkin bisa untuk apa ya, buat contoh teman-teman juga yang lagi badannya masih gendut, sorry ya. Aku sih biasa beda caranya dengan orang lain, Don. Apa? Yang lain kan nimbang tuh badan berapa gini-gini. Aku mengukur berat badanku dari komentar orang. Sumpah, aku nggak pernah berapa kilo tuh nggak pernah. Tapi kalau orang udah ngomen, kamu kurus. Ini kelihatan dari jaket, dia beli ini soalnya udah lama, tapi sekarang jadi longgar banget. Gue ini pertama kali ketemu dia, episode pertama season 1 kan beda. Ini Bener, juga. berangkat ke pindah saja naik. Ini bukti atletis. Putih atletis. Matekon. Oke, terima kasih banget Coach Indra. Tepuk tangan dulu buat Coach Indra. Keren. Sudah mau mampir di Speak Bola. Terima kasih juga kepada Clear, sponsor kita. Apalagi maksudnya mau ada kata-kata? Kata-kata, itu tadi mungkin tadi agak lupa waktu Kenapa? membahas tentang pembinaan usia muda itu dari sisi pemainnya tadi coach ya. Tapi jangan lupakan juga dari sisi supporter. Itu mau saya tanyakan karena saya kan pernah mau bikin turnamen futsal gitu-gitu coach di Jogja itu. Sering terkendala sekarang tuh perizinan keamanan karena ternyata beberapa kali kejadian baru turnamen kecil antar sekolah aja ribut itu. Seleng. Tapi berarti mau nanyain menurut coach, apakah di usia muda nggak usah pakai penonton gitu? Kok gitu? Maksudnya kan ya masih Kayaknya kecil harus lah sesi- gitu. sesi khusus lah. Itu nanti akan Sesi kita khusus. bahas di sesi khusus ya kan. Speak Bola selanjutnya kalau Coach Indra kosong dan Dokter Tira juga kosong. Thank you PDS. Sindir banget, Pak. Support Speak Bola. Sampai jumpa di episode Speak Bola selanjutnya. Speak Bola biar fair. Dadah.